Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina al-Mustafa al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah melimpahkan kepada kita rahmat-Nya, yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya, dan di antara sekian banyak nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita izin untuk dapat hadir pada pertemuan pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi program Sekolah Al-Wildan Islamic School 3B SD City tahun ajaran 2023-2024. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya begitu besar harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bisa menjalankan seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan. Yang terhormat Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamic School 3B SD City, Fadilatul Ustaz Muttaqin MPD. Yang kami hormati Wakil Direktur Pendidikan sekaligus Kepala Sekolah SMA Fadilatul Ustaz Tri Suhartono MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Al-Wildan Islamic School 3B SD City Fadilatul Ustaz Abdul Muttalib MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Bidang Kurikulum Fadilatul Ustaz Oktariansah Eskom. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Bidang Kurikulum Fadilatul Ustaz Adib Maidita SSI. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Bidang Kesiswaan Fadilatul Ustaz Sony Kurniawan SPD. Yang kami hormati seluruh jajaran guru Al-Wildan Islamic School 3B SD City. Yang kami hormati dan kami muliakan tamu undangan Abu dan Ummu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dimanapun antum berada. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh Abu dan Ummu yang sudah menyempatkan waktu hadir pada pertemuan kita pagi hari ini. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan ana Muhammad Siddiq Fasni yang insya Allah pada pagi hari ini akan menjadi MC, ingin membacakan beberapa agenda yang insya Allah akan kita lalui. Yang pertama pembukaan, yang alhamdulillah sudah kita lalui. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah seorang siswa kita dari kelas 7 Markas. Yang ketiga adalah sosialisasi program Sekolah Al-Wildan Islamic School tahun ajaran 2023-2024 yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Direktur Pendidikan. Yang keempat adalah penutup. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan ananda kita tercinta Fabian El Hamzah dari kelas 7 Markas 2 kepada Ananda. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه لشهيد
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar tadi kita mendengar sebuah bacaan yang dibacakan oleh Ananda kita, Fadian Al-Hamzah, yang mana Ananda ini sekarang duduk di kelas 7 markas 2. Setelah kita mendengar bacaan tersebut, terlintas di pikiran kita, di hati kita sebuah doa yang mana begitu besar harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ananda kita yang belajar di Al-Wildan Islamic School 3BSD City ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan untuk dapat menyelesaikan hafalan-hafalan ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah bacaan ayat Al-Qur'an dari Ananda Fabian Al-Hamzah, kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu program, sosialisasi program yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamic School 3BSD City sekaligus Kepala Sekolah SMA, Fadilatul Ustadz Tri Suhartono, MPD. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama kita semua. Kepada Fadilatul Ustadz Tri Suhartono, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Syukran barakallahu fiik Ustadz Siddiq selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Sebelumnya yang kami hormati Presiden Direktur Al-Wildan Islamic School Ustadz Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD, yang kami hormati Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamic School 3BSD Ustadz Mutakin SSMPD, yang hari ini qadarullah berhalangan hadir karena harus bertugas. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Al-Wildan Islamic School 3BSD Ustadz Abdul Muthalib MPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Sony Kurniawan SPD, yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ustadz Adib Medita Wibowo SSI, dan yang kami hormati tim SMA Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Oktariansa Eskom, dan yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Muhammad Siddiq LC Pasni, dan tentunya yang kami hormati dan yang kami muliakan Abu wa Ummu wali murid Al-Wildan Islamic School 3BSD yang alhamdulillah hari ini dapat hadir bersama-sama kita semua dalam kegiatan sosialisasi program Al-Wildan Islamic School 3BSD. Tentunya yang tidak lupa dan kami banggakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ananda siswa SMP dan SMA Al-Wildan Islamic School 3BSD. Terutama tadi Ananda yang telah membacakan Quran untuk kita semua, semoga menjadi amal kebaikan bagi Ananda dan kita semua yang mendengarkan. Alhamdulillah, Abu dan Ummu sekalian, izinkan saya dalam kesempatan ini
mengucapkan permohonan maaf dan salam dari Direktur Pendidikan Al-Wildan 3 BSD kepada Abu wa Ummu sekalian. Dan tentunya kami sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Abu wa Ummu sekalian, membuat sebuah program pengenalan, pemaparan, program di mana apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan, dan apa yang akan kita lakukan selama 3 tahun, dan bagaimana pencapaian anak-anak kita, kemudian apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Sosialisasi ini sejatinya kita bisa lakukan secara offline. Namun saat ini mungkin setelah kita pertimbangkan beberapa hal, nampaknya ada banyak wali siswa yang belum dapat bergabung secara keseluruhan. Mudah-mudahan next pertemuan kita bisa melaksanakan secara offline kepada Abu dan Ummu. Namun dalam hal ini kami ingin menyampaikan, insya Allah tidak akan mengurangi nilai atau poin-poin yang ingin kita sampaikan dalam kegiatan sosialisasi hari ini, walaupun dilakukan secara online. Abu dan Ummu sekalian, insya Allah kita tidak akan banyak menyampaikan materi dan pemaparan, namun berangkat dari apa yang kita harapkan dan apa yang kami temui dari kegiatan-kegiatan kita selama beberapa hari belakangan ini, terutama MPLS yang telah kita laksanakan bersama, masa pengenalan lingkungan, kemudian pembelajaran telah kita lakukan mungkin kurang lebih sekitar 1-2 hari ini yang sudah kita mulai. Tentunya ada beberapa pertanyaan dari Abu dan Ummu terkait program sekolah, terkait jurusan, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan itu bisa, kalau boleh kami katakan, pertanyaan itu pertanyaan yang bersifat pengulangan. Sehingga kami mengulangi menjawab dengan Abu dan Ummu sekalian. Setelah itu kami berpikir ketika kita mengadakan kegiatan sosialisasi ini, mudah-mudahan Abu dan Ummu sekalian bisa teredukasi secara keseluruhan dan kita semua bisa menyampaikan program-program yang kita lakukan ke depan dan bagaimana Al-Wildan mengatur itu semua. Sehingga Abu dan Ummu bisa mendapatkan pencerahan dan mudah-mudahan insya Allah tinggal dukungan dan supportnya yang tentu kami harapkan. Sebelumnya, Abu dan Ummu sekalian, saya ingin menjelaskan dahulu, sebetulnya program sosialisasi program ini dilakukan dalam 2 unit. Yang pertama adalah unit full day, siswa full day, dan di mana isinya program-program sekolah dari jam 7 sampai dengan jam 4, di mana itu adalah program reguler. Yang kedua, itu adalah sosialisasi program boarding. Sehingga tentu harusnya kita juga akan mengenalkan kegiatan program boarding. Namun setelah kita analisis, kegiatan full day dan boarding ini cukup banyak. Ketika kita gabungkan dalam satu waktu, nampaknya kurang efektif. Sehingga kami membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama, program full day. Yang kedua, program boarding. Dan alhamdulillah, program boarding telah kita paparkan dan kita telah kenalkan seluruh kepala boarding, manajemen boarding, kemudian musyrif, dan lain-lain. Begitu juga dengan program-program Ananda di boarding. Insya Allah, Abu dan Ummu sekalian bisa melihat YouTube Al-Wildan Islamic School 3 SD. Di sana ada sosialisasi program boarding. Sehingga Abu dan Ummu yang terlibat dalam kegiatan hari ini, yang belum sempat menonton kegiatan boarding, atau yang tidak sempat hadir pada saat kegiatan sosialisasi boarding full day kemarin, dipersilakan untuk menonton kegiatan sosialisasi tersebut di YouTube Al-Wildan 3 BSD. Nah, sekarang kemungkinan kita akan konsentrasi untuk membahas program full day, insya Allah secara keseluruhan, Abu dan Ummu sekalian. Barangkali itu sebagai mukadimah kami untuk menyampaikan beberapa program sosialisasi kita pada hari ini. Insya Allah saya izin Abu dan Ummu sekalian untuk share screen slide yang kami telah siapkan. Apakah telah terlihat? Baik. Oh.
Lihat ya. Full. Baik, Abu dan Umu sekalian, insya Allah kami akan membuat 2 sesi nanti. Yang pertama kita izin untuk memaparkan dulu program yang akan kita sampaikan. Kemudian nanti di akhir kita akan membuat sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab insya Allah di akhir penjelasan. Baik, visi Al-Wildan Islamic School sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu harapan kami terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran dan ilmu syariah dengan dukungan penguasaan bahasa asing. Kemudian misi Al-Wildan Islamic School yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan menyelenggarakan pendidikan formal berkualitas dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi dengan pelayanan prima, standar manajemen mutu dan manajemen profesional. 2. Mencetak para hufaz Al-Quran dan memahami ilmu syariah. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan berbasis bahasa asing, matematik, dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern yang berdasarkan pada kekuatan akidah, akhlak, dan manhaj salafus saleh. Yang berikutnya, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi masa depan visioner dan mampu bersaing dalam dunia global. Kurikulum yang kita gunakan di Al-Wildan Islamic School yaitu menggunakan kurikulum TIC, yaitu Tahfiz Quran and International Curriculum, yang dimana kurikulum ini diterapkan untuk seluruh cabang Al-Wildan Islamic School, termasuk Al-Wildan 3. Di mana kurikulum TIC ini merupakan implementasi dari strategi implementasi terpadu kurikulum nasional, kemudian kurikulum internasional, dan penggabungan dari kurikulum pesantren. Untuk mewujudkan cita-cita ideal anak-anak didik kita yang diinginkan bersama-sama orang tua, menjadikan manusia yang berkualitas dari sisi agama dan pembelajaran umum. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kurikulum core kurikulum internasional yang dimana kita harapkan di kurikulum TIC ini yaitu mutu kompetensi mata pelajaran yang berbasis English. Kemudian tentunya core kurikulum internasional ini akan berfokus pada mata pelajaran English, Math, dan Science. Kemudian core kurikulum pondok pesantren yaitu mutu kompetensi mata pelajaran Al-Quran berstandar sanad, Arabik, dan keagamaan bermanhaj salaf atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kurikulum nasionalnya yaitu mata pelajaran nasional seperti PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, dan lain-lain akan dilaksanakan secara tematik. Nah, dari penggabungan kurikulum ini disebutlah yang disebut dengan kurikulum TIC, Tahfiz Quran and International Curriculum. Barangkali kami tidak membahas ini secara detail, Abu dan Umu bisa melihat YouTube Al-Wildan Islamic School, penjelasan terkait masing-masing TIC yang alhamdulillah telah dipaparkan oleh direktur TIC masing-masing. Abu dan Umu sekalian, pada kurikulum jurusan yang ada di Al-Wildan Islamic School 3 BSD, kita memiliki 4 jurusan, yaitu yang pertama TIC American Europe atau AE, kita singkat. Yang kedua TIC Markas Al-Quran atau kita singkat dengan MQ. Kemudian yang ketiga jurusan TIC Middle East atau ME. Yang keempat adalah TIC Dignas Internasional atau DI. Di dalam internal kita, sebagaimana yang telah kita ketahui, ada 4 jurusan ini. Namun, di dalam eksternal atau urusan kedinasan, maka kita tetap menggunakan jurusan IPA dan IPS. Jurusan ini tentunya ingin memfokuskan Ananda, harapannya ingin kemana ketika tamat di Al-Wildan Islamic School. Kemudian, Abu dan Umu sekalian, saya akan singkat saja menjelaskan terkait TIC American Europe, yaitu TIC ini akan berfokus pada standar bacaan Al-Quran, BBLS, atau kita sering sebut dengan baik, benar, lancar, dengan standar sanad. Maka setiap anak-anak kita di Al-Wildan tentunya akan dites dulu tahsin Al-Qurannya, di mana target pertamanya itu adalah BBLS. Ketika sudah BBLS, maka baru kita mulai ke pembelajaran tahfiz.
di mana anak-anak kita izinkan untuk menghafal Al-Quran. Sehingga kualitas hafalannya juga akan baik dan tentunya berstandar sanad. Kemudian Abu dan Umu, yang kedua adalah menghafal Al-Quran sesuai dengan target minimal 3 juz. Ini adalah target minimal, karena untuk salah satu mendapatkan syarat ijazah, maka Ananda harus menyelesaikan hafalan 3 juz sama 3 tahun. Boleh lebih daripada 3 juz, lebih baik. Bahkan ada contoh siswa kita yang kelas 10-nya sudah hafal 30 juz. Dan alhamdulillah, Ananda secara administratif sudah layak untuk mendapatkan ijazah di kelas 12 nanti. Sehingga kita membuat standar 3 juz ini adalah standar minimal untuk beberapa jurusan. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman agama bermanhaj salaf. Yang keempat, pembelajaran full menggunakan bahasa Inggris, di mana di sana terdapat pula pembelajaran math, science, dan English. Ya, tentunya sains terbagi menjadi biology, chemistry, and physics. Itu menggunakan bahasa Inggris dalam penerapan di jurusan AE. Kemudian dapat melanjutkan ke perguruan tinggi favorit dalam dan luar negeri. Ya, tentunya anak-anak kita boleh mendaftar di dalam negeri maupun luar negeri walaupun jurusannya AE. Kemudian yang berikutnya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di UK, karena di sini ada beberapa program yang telah dijelaskan bahwa akan ada MYM, kemudian ada tes E-level atau level 3, itu juga akan membantu anak-anak kita untuk diterima di Amerika Eropa, khususnya di UK. Kemudian yang kedua ada jurusan TIC Dignas Internasional. Nah, kalau TIC Dignas Internasional ini hanya berada di level SMA. Jadi kalau SMP hanya ada 3 jurusan, tapi kalau di SMA ada 4 jurusan, yang tambahannya adalah jurusan DI. Nah, jurusan DI ini sama standar 1 dan standar 2-nya dengan AE, karena Al-Wildan itu keunikannya ada pada Al-Quran dan keagamaan. Karena kita berharap lulusan Al-Wildan bisa dikuatkan dengan ilmu agama yang baik, dengan bacaan Quran yang baik dan benar. Walaupun Ananda nanti tentunya akan ada yang lulus di Fakultas Kedokteran, harapan kita Ananda menjadi dokter yang tahfiz Quran. Jadi seluruh jurusan itu wajib mempunyai standar BBLS dan penghafal Quran 3 juz. Kemudian berikutnya pemahaman agama dan bermanhaj salaf. Kemudian yang menjadi pembeda di Dignas Internasional ini fokusnya kepada PTN, perguruan tinggi negeri. Nah, sehingga pembelajarannya pun itu dominan menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa pendekatan UTBK. Yang dimana pendekatan UTBK itu dominan menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga kita memang penggunaan pembelajaran seperti fisika, kimia, biologi itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Berikutnya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit lainnya. Alhamdulillah, ini juga anak-anak kita banyak sekali yang sudah diterima di PTN-PTN favorit di dalam negeri maupun di luar negeri. Nanti saya akan jelaskan secara singkat lulusan-lulusan yang telah berhasil. Kemudian insya Allah Ananda juga diharapkan dibekali mendapatkan sertifikat IELTS, tapi ini sifatnya opsional karena kita akan bekerja sama dengan lembaga resmi IELTS, maka anak-anak nanti boleh ikut tes dan mendapatkan sertifikat itu. Dan ini tentunya akan berpengaruh dan digunakan ketika mendaftar di beberapa kampus yang mempersyaratkan IELTS. Contoh seperti UI kemarin untuk program talent scouting itu wajib menggunakan sertifikat IELTS. Nah, ini juga kita bekali dengan sertifikat IELTS ini supaya menunjang Ananda diterima di PTN. Berikutnya ada TIC Middle East. Nah, TIC Middle East ini, Abu dan Umu sekalian, memang difokuskan untuk anak-anak yang ingin ke Timur Tengah dan tentunya akan dikuatkan dari segi pembelajaran diniyah. Nah, di mana memang pembedanya adalah Ananda nanti akan banyak menggunakan bahasa Arab karena kita sedang melatih dan tentunya akan melatih anak-anak kita untuk penggunaan bahasa Arab. Ketika pelajaran PAI, pelajaran akidah, SKI, dan Arabik itu menggunakan bahasa Arab. Sehingga anak-anak kita terbiasa dalam penggunaan bahasa Arab. Ini
diharapkan untuk lulusan Middle East ini memang arahnya itu adalah ke Timur Tengah. Timur Tengah minimal kalau di Indonesia, insya Allah di Libya, yaitu salah satu universitas perwakilan dari Saudi Arabia yang ada di Jakarta. Dan itu semua full. Dan alhamdulillah kakak kelas Ananda yang telah lulus, alhamdulillah telah banyak yang telah diterima di Libya ini. Kemudian ada kampus diniyah favorit lainnya seperti STDI, kemudian Aroya dan lain sebagainya. Itu salah satu kampus-kampus yang cukup bagus dari sisi diniyah yang tentunya kita harapkan anak-anak kita bisa diterima di situ. Nah, ini adalah konsentrasi di jurusan Middle East, Abu dan Umu sekalian. Kemudian yang terakhir ada TIC Markas Al-Quran. Nah, ini bagi Abu dan Umu yang ingin berfokus, Ananda nanti diarahkan sebagai tahfiz Quran. Jadi kita juga bisa memahami, ada juga orang tua, wali santri dari Al-Wildan yang menyekolahkan Ananda ke sekolah ini, ke sekolah Al-Wildan, itu inginnya menjadi tahfiz Quran. Maka perlunya kita buatkan jurusan MQ yang dimana berfokusnya ke Al-Quran, dan tentunya pembelajaran Al-Qurannya akan jauh lebih banyak. Jadi hafalan minimal untuk Anda markas Al-Quran itu adalah 6 juz. Tapi kalau markas Al-Quran ini sudah banyak sekali Ananda kita telah membuktikan sudah hafal 30 juz di kelas 10 atau di kelas awal. Contoh tadi Ananda yang membaca Al-Quran itu kemungkinan insya Allah kita doakan, kita targetkan di awal-awal kelas itu sudah hafiz 30 juz, insya Allah. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harapannya ini memang akan melanjutkan ke perguruan tinggi favorit dalam dan luar negeri. Jadi Abu dan Umu sekalian perlu diketahui setiap jurusan ini tentunya Ananda mendapatkan peluang untuk diterima di kampus manapun. Jadi tidak mesti ketika jurusan markas Al-Quran mesti ke Timur Tengah, tidak bisa ke PTN dalam negeri, tidak juga. Sebagai pengalaman kami di beberapa tahun lalu, ada anak kita jurusan markas diterima di Hukum Universitas Pajajaran. Alhamdulillah, artinya anak-anak kita juga cukup bersaing, walaupun jurusannya adalah jurusan markas Al-Quran. Barangkali itu Abu dan Umu terkait penjelasan jurusan Al-Wildan Islamic School. Saya akan memaparkan kepada Abu dan Umu, khususnya ini untuk Ananda kelas 10 dan kelas 7, karena yang masih banyak bertanya kepada tim kurikulum, kepada kepala sekolah, jurusan apa yang cocok untuk Ananda dan apa saja yang ada di Al-Wildan 3. Al-Wildan 3 ini ada level unit SMP dan SMA, di mana sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, SMP memiliki 3 jurusan, MQ, ME, dan AE. Kemudian SMA itu ada jurusan MQ, ME, DI, dan AE. Nah, jadi kalau Ananda yang SMP belum bisa mendaftar jurusan DI ya, karena DI khusus untuk Ananda jurusan di level SMA. Baik, berikutnya Abu dan Umu sekalian, saya lanjutkan slide-nya. Nah, ini kami harus beritahu bahwa banyak sekali yang bertanya terkait kurikulum Al-Wildan. Ada juga yang mengatakan ketika baru 1 tahun belajar di Al-Wildan, ketika dibandingkan bimbel di sekolah lain, oh kok pelajaran kami tertinggal. Nampaknya gitu, Ustaz, gitu kan. Nah, ini masih banyak sekali orang tua yang belum paham. Kurikulum Al-Wildan itu disusun dan diramu secara sedemikian rupa, di mana disusunnya selama 3 tahun. Jadi telah diatur dari kelas 7 belajar apa, kelas 8 belajar apa, kelas 10 belajar apa. Jadi kita tidak bisa bandingkan dengan sekolah lain, karena pengaturan kurikulum kita berbeda dengan kurikulum pada umumnya. Sehingga target capainya juga berbeda, dan tentu ketika kita ingin bandingkan target capainya itu ketika Ananda sudah tamat 3 tahun. Karena itulah sebagai kurikulum secara utuh TIC terlaksana. Jadi banyak sekali yang belum memahami. Nah, ini kami akan jelaskan bagaimana struktur kurikulum Al-Wildan. Oke, kita akan mulai dari struktur kurikulum SMP. Nah, tidak perlu saya tampilkan. Ini adalah salah satu struktur kurikulum yang kita punya. Dari kelas 7 AE, 8 AE, sampai dengan kelas 9 AE. Jadi Ananda akan menggunakan kurikulum ini untuk AE, dan di mana sudah kita susun. Di mana komposisinya sudah proporsional. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya. Berikutnya, kita tidak menjelaskan secara rinci, ini struktur kurikulum SMP kelas Middle East.
Kemudian berikutnya ini adalah struktur kurikulum SMP kelas Markas Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ini struktur kurikulum SMA, ini kelas AE, American Europe. Nah, ini juga ada kelas 10 AE, ada 11 AE, ada 12 AE. Jadi telah kita susun selama 3 tahun. Dan ini tentunya berdasarkan riset dari tim pusat dan direksi, di mana disebarkan kepada kita semua. Di mana kurikulum ini tidak bisa di-customize di setiap cabang masing-masing. Jadi kurikulum ini sudah disusun oleh tim pusat, tentunya memperhatikan dari kebutuhan siswa kita. Ini adalah struktur kurikulum kelas DI, kemudian struktur kurikulum kelas ME, berikutnya struktur kurikulum kelas MQ, Markas Al-Quran. Nah, begitu Abu dan Umu sekalian dari struktur kurikulum, sehingga tentu kita tidak bisa bandingkan di kelas 10, karena tentunya kelas 10 lebih banyak pendalaman kita untuk pembelajaran pemantapan anak-anak kita di basic dasar. Jadi kita biasakan anak-anak kita banyak Al-Qur'annya lebih tinggi, kemudian bahasa Arabnya, kemudian ada juga pembelajaran dinia. Itu yang kita kuatkan di basic-basic kelas 10 dan kelas 7. Nah, itu sudah kita atur komposisinya. Jadi ketika kita bandingkan les di bimbel lain, misalnya ketemu dengan sekolah lain, ya tidak cocok. Ketika kita ingin membandingkannya supaya apple to apple adalah ketika dia sudah selesai 3 tahun, di mana anak-anak sudah mendapatkan pembelajaran yang mereka seharusnya dapatkan. Begitu Abu dan Umu yang bisa saya sampaikan terkait struktur kurikulum, karena hal ini banyak sekali ditanyakan oleh orang tua dan Ananda, tapi alhamdulillah ketika sudah mendapatkan penjelasan ini, oh baru paham, ternyata memang seperti itu kurikulum Al-Wildan. Kemudian mata pelajaran utama yang memang kita kondisikan di Al-Wildan, Abu dan Umu, yaitu adalah Al-Quran. Ini adalah kunci dasar Al-Wildan Islamic School, yang dimana kita fokuskan anak-anak kita wajib bisa membaca Al-Quran sesuai dengan standar yang benar, tahsin yang baik, dan standar sanad. Jadi itu yang harus menjadi pembeda. Jadi Abu dan Umu ketika baru memasukkan Ananda ke Al-Wildan, tentunya bertanya-tanya, Ustadz, sekolah sebelumnya sudah tahfiz. Nah, di Al-Wildan harus diuji lagi tahsinnya. Kalau tahsinnya sudah benar, insya Allah Ananda bisa melanjutkan ke level tahfiz. Berikutnya ada dinia, akidah akhlak yang memang menjadi konsentrasi kita, di mana perkembangan zaman di era sekarang ini luar biasa. Banyak sekali terjadi anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, gurunya, lingkungannya, dan tingkat kepekaan anak-anak kita sangat rendah sekali di luaran sana. Nah, Al-Wildan berharap bekerja sama dengan Abu dan Umu, kita harus konsentrasi bahwa ini adalah masalah serius yang harus kita selesaikan bersama, terutama pada akidah akhlak anak-anak kita. Berikutnya ada pembelajaran Arabik, matematik yang memang tidak bisa ditinggalkan, di mana ini relevan dengan tes UTBK, di mana kemampuan analisis matematik itu dibutuhkan untuk tes perguruan tinggi, sehingga memang dari kelas awal itu sudah ada matematika. Kemudian ada sains, kemudian yang terakhir ada English. Nah, ini Abu dan Umu sekalian, saya akan menjelaskan. Nah, ini sudah kita uji coba, mungkin Abu dan Umu sambil mengantar Ananda kemarin, melihat juga kita buka gerbang jam berapa, ketika ada guru yang menyambut di sekolah. Nah, ini kami harus beritahu bahwa pembelajaran itu, gerbang itu akan ditutup mulai dari jam 7 sampai dengan jam 16.00. Jadi Abu dan Umu sekalian, mohon sekiranya, alhamdulillah kami lihat kemarin setelah menyambut Ananda, hampir 99% Ananda sudah datang tepat waktu. Tapi masih ada 1-2 Ananda yang datang terlambat. Tapi tidak mengapa, supaya mudah-mudahan sosialisasi ini bisa didengar oleh Abu dan Umu, mohon sekiranya Ananda bisa datang sebelum jam 7. Karena nanti jangan kaget, Abu dan Umu, di dalam forum ini saya sampaikan bahwa ketika Ananda datang terlambat jam 7, maka mohon maaf dengan berat hati kami ingin mengatakan bahwa Ananda silakan pulang ke rumah kembali. Nah, mudah-mudahan dalam sosialisasi ini kita bisa menyampaikan informasi ini dan bisa didengar oleh Abu dan Umu dan kita jalankan bersama. Insya Allah di pagi hari itu ada kegiatan jam 7 sampai 7.30, itu ada kegiatan homeroom. Jadi Ananda akan bertemu dengan wali kelasnya, akan menceritakan problem-problemnya, akan menyampaikan informasi-informasi dari sekolah. Jadi homeroom teacher ini jangan sampai dilewatkan.
Jadi wali kelasnya akan memberikan motivasi, akan memberikan pandangan supaya Ananda bersemangat pada saat pembelajaran hari itu. Termasuk juga melaksanakan absensi pagi, di mana membuktikan bahwa Ananda masuk ke sekolah. Nah, ini juga yang kadang-kadang terlewatkan, yaitu kepulangan Ananda. Nah, Abu dan Umu sekalian, kepulangan Ananda di Al-Wildan 3 ini, kita membiasakan Ananda ini, kita harapkan Ananda wajib sholat di asar di sekolah. Kenapa? Hal ini penting. Karena yang kami sering ketahui, ketika Ananda sudah pulang sekolah sebelum asar, memang betul pembelajaran jam 15.20, tapi ketika Ananda pulang 15.20 sebelum asar, biasanya asarnya tertinggal. Siapa yang bisa menjamin di rumah Ananda sholat asar? Siapa yang bisa menjamin Ananda di bimbel nanti sholat asar? Nah, sehingga kami membuat sebuah aturan, maka seluruh siswa Al-Wildan agar sholatnya terjaga, wajib sholat asar di sekolah. Pada saat selesai sholat asar, diperbolehkan untuk aktivitas kegiatan. Mau pulang, mau eskul, dipersilakan. Jadi dalam hal ini, Abu dan Umu, kami ingin membangun komunikasi dengan Abu dan Umu supaya mensupport program ini, supaya anak-anak kita tercapai harapan-harapan kita semua. Nah, ini juga ada pelajaran di hari Jumat, ada sama dari jam 7, tapi sampai jam 12.00. Selesai KBM itu kurang lebih sekitar jam 11, tapi sekali lagi kami mengharapkan Ananda ini akan sholat Jumat di sekolah kita. Kenapa? Karena nanti yang akan jadi khotib bukan hanya dari guru, bisa saja dari teman-temannya. Supaya Ananda termotivasi untuk, wah saya harus belajar menjadi khotib. Oh ternyata penyampaian teman saya dalam khotib hari ini tentang ini. Nah, itu yang kami harapkan untuk anak-anak didik kami di Al-Wildan. Jadi kami mohon kerjasamanya kepada Abu dan Umu, mudah-mudahan bisa mensupport program ini. Ini Abu dan Umu, untuk khususnya kelas 7 dan 10, ini akan ada program matrikulasi 3 bulan pertama. Jadi Abu dan Umu, jangan kaget, 3 bulan pertama akan ada program matrikulasi untuk mempersiapkan Ananda belajar persiapan sebelum memulai program dengan matang. Harus ada basic-basic yang harus dipelajari oleh Ananda. Kemudian ada adab dan akhlak, di mana kemudian berikutnya ada pembelajaran Al-Quran dan Tahsin, itu tetap kita galakan ketika dimatrikulasi. Ada fikih ibadah, nah ini yang baru kemarin kita kenalkan di MPLS, Abu dan Umu. Ketika kita masuk datang ke sini Ananda, qadarullah, ternyata ada banyak Ananda yang belum bisa berwudu, belum bisa sholat, belum bisa zikir, belum bisa zikir pagi dan petang. Nah ini kita temukan di anak-anak kita. Nah insya Allah Al-Wildan akan mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara berwudu yang benar. Jadi alhamdulillah MPLS kemarin kalau Abu dan Umu melihat itu banyak sekali perubahan yang terjadi pada Ananda. Oh ternyata berwudu itu begini ya Ustaz. Gitu. Karena wudu ini kadang-kadang sering dianggap sepele, tapi sangat berpengaruh pada syarat sahnya sholat. Jadi harapannya anak-anak Al-Wildan bisa berwudu yang benar, sholat yang benar, zikir, dan seterusnya. Begitu ya Abu dan Umu, mudah-mudahan bisa disupport Ananda supaya didukung juga program sekolah bisa diikuti oleh Ananda. Kemudian penggunaan bahasa asing, kita sudah galakan, alhamdulillah penggunaan bahasa Inggris, bahasa Arab sehari-hari di sekolah, itu kita gunakan kepada anak-anak kita, dan kita praktekkan supaya anak-anak kita termotivasi untuk menggunakan. Nah ini adalah target matrikulasi, yaitu peserta didik tertanam akidah yang benar, itu yang kita harapkan di 3 bulan pertama ini. Kemudian peserta didik dapat melaksanakan wudhu, sholat, zikir, setelah sholat, zikir pagi dan zikir petang. Kemudian peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi selama 3 bulan ini akan digembleng, supaya anak-anak bisa belajar Al-Quran dan membaca Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat memiliki adab dan akhlak yang baik, serta cinta tanah air. 5, peserta didik dapat menghafal kosakata bahasa Arab, bahasa pembelajaran dan pergaulan di sekolah dengan baik. Jadi sudah dikenalkan syukron, barakallahu fiik, anta, antum, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat menghafal kosakata bahasa Inggris, bahasa pembelajaran dan pergaulan di sekolah dengan baik. Nah, kemudian Abu dan Umu, mungkin yang wali murid yang telah lama mungkin sudah mengetahui penjamin mutu, tapi yang bagi yang baru bergabung di Al-Wildan itu memiliki standar penjamin mutu. Yang pertama adalah
quality control dan ibadah harian yang tentu harus diconteng bagi Ananda supaya guidance Ananda untuk bisa selalu ibadah. Berikutnya ada weekly progress report atau WPR. WPR ini akan dikirim setiap 1 pekan sekali kepada wali kelas, kepada orang tua dari wali kelas. Jadi Abu dan Umu akan mendapatkan nanti weekly-nya. Jadi kalau Ananda tidak masuk di sana jangan kaget, nanti weekly-nya 0. Tapi kalau Ananda masuk, insya Allah akan mendapatkan nilai. Dan ini akan dikirim terus setiap pekan. Kalau misalnya Abu dan Umu belum merasa mendapatkan, silakan ditanya kepada wali kelas. Insya Allah weekly-nya akan dikirim. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan rutin kita, yaitu adalah rumah tahfiz. Ini adalah kegiatan bulanan, Abu dan Umu sekalian. Kegiatan bulanan ini kita adakan setiap 1 bulan sekali, di mana Ananda mau full day, mau boarding, itu harus menginap di sekolah. Supaya terbiasa dengan lingkungan boarding, harus terbiasa lingkungan ibadah, di mana Ananda harus diperhatikan 5 waktunya di masjid, kemudian akan digembleng pelajaran tahfiz Quran bersama dengan ustaz-ustaznya dan para masyayikh. Ini adalah program wajib ya Abu dan Umu, tapi tentunya dalam 1 tahun itu tidak setiap bulan, disesuaikan sesuai dengan kalender akademik. Kalau tidak salah ada beberapa rumah tahfiz dalam 1 semester. Kemudian yang keempat, ini akan ada parent visit class di semester 2 insya Allah. Jadi Abu dan Umu di semester 1 dan 2. Hanya semester 2, mohon maaf. Betul semester 2, jadi PVC itu akan diundang wali murid atau Abu dan Umu datang ke sekolah. Untuk apa gunanya? Untuk melihat bagaimana pembelajaran yang ada di kelas. Nah, ini cukup penting Abu dan Umu, supaya Abu dan Umu bisa melihat juga, oh ternyata pembelajaran kelas itu seperti ini yang didapatkan oleh Ananda. Dan itu pun kita menerima masukan. Kalau ada masukan, tapi kami juga menerima apresiasi. Kadang-kadang tidak sedikit juga wali murid yang mengapresiasi. Masya Allah, kami baru tahu pembelajaran itu seperti ini, Ustadz. Bahkan ada yang menikmati menjadi murid pada saat di kelas. Nah, ini cerita yang menarik Abu dan Umu. Jadi, kami di Parent Visit Class ini harapannya juga Abu dan Umu terlibat di dalam pembelajaran dan evaluasi kita di sekolah kita. Nah, yang terakhir itu ada kegiatan Exhort. Nah, ini yang mungkin kita sering katakan di Al-Wildan sebagai penjamin mutu tahunan. Di mana Ananda setelah 1 tahun nanti belajar, itu di akhirnya itu akan ada yang namanya Exhort, Examination Authority. Examination of Authority ini Ananda nanti akan diuji secara lisan oleh penguji dari luar, dari sekolah lain, dari cabang lain, itu diuji dan disaksikan oleh kedua orang tua. Jadi kedua orang tua akan datang ke Al-Wildan, kemudian melihat Ananda langsung diuji secara lisan. Al-Qur'annya, Arabiknya, Englishnya itu akan diuji oleh penguji dari luar. Jadi ini mohon maaf, saya sering menemukan kejadian-kejadian yang mengharukan. Yang Ananda di rumah mungkin, Ustadz, ini Ananda tidak pernah baca Quran. Tapi kami kaget ketika dites ternyata Al-Qurannya Masya Allah. Nah ini bagi kami adalah sebuah kebahagiaan dan hadiah terindah bagi para pendidik di Al-Wildan Islamic School, Abu dan Umu. Mudah-mudahan insya Allah 1 tahun lagi kita akan saksikan dan kita akan hadiri yang namanya kegiatan Exhort. Nah kemudian ada PTS, penilaian tengah semester, ada PAS, seperti sebagaimana normal lainnya. Kemudian Abu dan Umu, agenda semester 1 ini ada kegiatan MPLS yang telah dilaksanakan, upacara bendera kita sering lakukan, apalagi di acara-acara besar nasional. Kemudian ada rumah tahfiz, kalau tidak salah ada 3 kali. Kemudian ada penilaian tengah semester, field trip 1. Itu insya Allah biasanya kita mengadakan kegiatan field trip, ya Abu dan Umu, itu biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi biasanya kita goes to kampus, ada juga. Kemudian ada juga yang edukasi, edu-trip gitu kan. Ya kabar-kabarnya mudah-mudahan Al-Wildan 3 bisa edu-tripnya ke Malaysia ini insya Allah gitu kan. Mudah-mudahan bisa berhasil. Kalau memang Abu dan Umu menginginkan, insya Allah tim panitia akan merancang itu. Kemudian penilaian akhir semester seperti biasa, kelas meeting, setelah ujian biasanya ada kegiatan kelas meeting. Jadi Abu dan Umu juga mohon disupport nih, kegiatan kelas meeting ini biasanya habis ujian pada nggak masuk sekolah. Nah, ini juga kami mohon dukungan, harapannya Ananda tetap wajib masuk sekolah, walaupun di kelas meeting itu ada kegiatan remedial atau Ananda tidak remedial, karena itu juga melatih sensor motorik untuk Ananda untuk beraktivitas olahraga.
Kemudian yang ke-8 ada pendalaman materi kelas 12 dan 9. Tapi ini insya Allah akan dipaparkan nanti di tanggal 22 insya Allah. Secara khusus untuk membahas apa target dan persiapan kita untuk Ananda sukses di perguruan tinggi. Untuk persiapan akhir tahun semester Ananda di Sekolah Al-Wildan. Insya Allah nanti tanggal 22 akan dijelaskan secara khusus. Kemudian yang ke-9 ada bimbingan minat. Kita juga ada GNC di sini untuk anak-anak kita tes minatnya kemana, inginnya kemana. Nanti biasanya ada di GNC. Kemudian yang 10 ada kompetisi. Alhamdulillah nanti saya sedikit cerita tentang kompetisi. Al-Wildan sangat aktif sekali mengikuti kegiatan kompetisi khususnya di Al-Wildan 3. Anak-anak kita sangat aktif, banyak sekali medali-medali yang didapat oleh anak-anak kita dan kami yakin setiap tahun selalu meningkat dalam prestasi Ananda. Bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian ada event. Event ini juga sudah mulai kita kenalkan. Mohon maaf Abu dan Umu, Ananda nanti sudah mulai disibukkan di tahun 2023-2024 ini akan kita coba pelan-pelan berikan kepercayaan untuk Ananda mengadakan kegiatan sendiri, tentunya diawasi oleh para Dewan Asatidzah, tapi kita sudah mulai terlibat dalam kepanitiaan. Kalau tahun lalu bisa kita lakukan karena COVID, ya qadarullah 3 tahun belakangan ini belum maksimal. Tapi mudah-mudahan 2023-2024 ini anak-anak kita sudah mulai aktif lagi membuat program-program yang tentunya berkualitas untuk anak-anak kita. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin tidak bisa kita sampaikan satu persatu. Berikutnya ada agenda semester 2, sebagaimana tadi yang sudah Ana sampaikan, ada exot, itu di akhir tahun, ada kompetisi, ada event, dan lain sebagainya. Berikutnya Abu dan Umu, ini ingin kami sampaikan, ini cukup penting. Di Al-Wildan ini ada keunikan. Uniknya itu adalah kita selalu memberikan momen-momen ruang ibadah ketika di mana ibadah-ibadah tertentu yang memang membutuhkan libur. Jadi Abu dan Umu, libur kita ini panjang sekali. Untuk di Al-Wildan, banyak sekali liburnya. Tapi mungkin ada beberapa hari yang kita tidak libur. Seperti sebagaimana sekolah umum lainnya. Tapi di Al-Wildan sudah menyiapkan libur yang cukup panjang. Contoh, misalnya libur semester 1, akhir Desember itu cukup panjang. Libur semester 2, itu di akhir Juni, itu juga cukup panjang, hampir 2 minggu ke atas. Ini bagus sekali dimanfaatkan. Nah, kemudian yang ketiga ada libur Ramadan dan Idul Fitri. Nah, ini Al-Wildan selalu bagaimana caranya anak-anak kita dan seluruh sivitas akademik itu bisa berfokus ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi Al-Wildan itu biasanya liburnya lebih cepat karena kami biasanya mengharapkan anak-anak kita dan seluruh sivitas akademik itu bisa fokus ibadah. Entahkah itikaf di masjid, entahkah belajar Al-Quran di 10 malam terakhir. Nah ini yang kita harapkan untuk seluruh sivitas akademik. Jadi panjang sekali di libur Ramadan ini. Nah jadi Abu dan Umu, kenapa kami beritahu ini? Karena kami sering menemukan Abu dan Umu izin di jam-jam KBM. Nah ini kami berharap sekali jika Abu dan Umu ingin tercapai programnya dengan baik, mohon dukung kami untuk Ananda tidak mudah izin. Misalnya kalau izinnya tentang menghadiri pernikahan tetangga, misalnya itu tidak perlu izin Ananda. Kami berharap sekali fokuskan belajar dan sekolah. Karena kalau terlalu banyak izin, ya sama saja Abu dan Umu harus saya katakan bahwa Abu dan Umu sedang mendukung Ananda untuk tidak peduli terhadap sekolahnya. Tapi kalau Abu dan Umu mau bekerja sama dengan kami, mohon tidak mengizinkan Ananda dan tidak memudahkan Ananda untuk izin. Saya pernah menemukan izin misalnya ke Eropa. Wah, itu luar biasa. Kadang-kadang manfaatnya tidak begitu penting. Nah, kami lebih menganjurkan mau ingin liburan, itu silakan, tapi mungkin di waktu libur-libur yang telah ditentukan. Boleh dilihat di kalender akademik, itu sudah sangat lengkap sekali, Abu dan Umu selama 1 tahun. Boleh ketika izin itu ambillah waktu-waktu libur sekolah anak-anak. Jangan diambil waktu KBM, karena sayang sekali. Khawatirnya tidak tercapai. Lalu bagaimana dengan izin umroh? Kemarin waktu saya sosialisasi boarding, ada yang bertanya demikian. Insya Allah Al-Wildan mengizinkan untuk libur, bukan libur, untuk izin umroh. Karena itu adalah ibadah yang sangat diharapkan oleh umat muslim tentunya. Nah, begitu. Mungkin itu Abu dan Umu untuk penguatan saja terkait izin. Kami harap Ananda tidak sering izin. Kalau bisa tidak perlu izin. Kalau tidak betul-betul penting. Kadang-kadang walaupun penting itu kalau bisa nggak izin.
Ya kan? Yang izin itu kalau betul penting. Nah, saya katakan demikian. Karena ini cukup penting dan perlunya kerjasama dengan Abu dan Umu sekalian. Nah, ini adalah kegiatan ekstrakurikuler di Al-Wildan 3, Abu dan Umu sekalian. Insya Allah nanti kita kemarin sudah kegiatan MPLS, sudah demo, eskul, anak-anak kita luar biasa. Mereka bisa menampilkan di depan adik-adik kelasnya keahlian masing-masing. Nah, di sini di Al-Wildan ini memiliki, kalau tidak salah sebelum COVID kemarin ada 20 eskul. Tapi qadarullah kita sekarang sedang pelan-pelan Abu dan Umu. Kita membatasi beberapa eskul saja. Saat ini, alhamdulillah ini pun sudah sangat banyak dibandingkan dengan cabang lain. Kita ada archery, ada bela diri, ada futsal, ada Al-Quran Club. Nah, Al-Quran Club ini akan diajarkan bagaimana Ananda membaca Quran dengan lagu ya gitu. Nah, itu kemudian badminton, kemudian ada coding, kemudian ada English Club, Arabic Club, ada taekwondo, robotik, basket, dan itu akan menjadi eskul Ananda nanti ke depan. Sehingga Ananda diharapkan setelah selesai asar itu ikut kegiatan eskul. Diperbolehkan untuk anak-anak kita untuk mengikuti eskul ini. Jadi itu adalah kegiatan eskul kita, Abu dan Umu yang ada di Al-Wildan 3. Nah, kemudian ini adalah infografik lulusan yang kemarin sudah dipaparkan. Tapi sedikit saja saya ingin katakan kepada Abu dan Umu bahwa Masya Allah, Tabarakallah, atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengalami peningkatan sekali drastis untuk anak-anak kita di Al-Wildan dan mampu bersaing di sekolah-sekolah lainnya. Alhamdulillah peningkatan tiap tahun dari tahun 2020, dari 2021 ke 2022, sampai sekarang ke 2023, penerimaan lulusan luar negeri dan dalam negerinya meningkat pesat untuk anak-anak kita. Jadi kami bersyukur anak-anak Al-Wildan ternyata bisa bersaing. Dan jangan pernah takut, karena anak-anak Al-Wildan itu anak-anak yang cerdas. Terlebih lagi mereka memiliki kemampuan plus, yaitu adalah penghafal Quran. Ini adalah keberkahan buat kita, Abu dan Umu, dan terutama buat kedua orang tua. Nah, ini adalah data infografik lulusan Al-Wildan, tapi harus saya katakan di dalam forum ini, yang paling banyak menunjang atau mendukung lulusan terbaik ini ada di Al-Wildan 3. Alhamdulillah PTN terbanyak diambil oleh anak-anak di Al-Wildan 3. Diterima di lulusan luar negeri, paling banyak Al-Wildan 3. Masya Allah, tahun ini yang kita berangkatkan ke salah satu kampus, bukan salah satu, malah banyak beberapa kampus di ASEAN, salah satunya University Teknologi Malaysia, University Utara Malaysia, University Kebangsaan Malaysia, University Putra Malaysia, itu adalah salah satu kampus top yang ada di ASEAN, bahkan mengungguli kampus-kampus terbaik negeri di Indonesia. Dan kita berangkat. Dan walhamdulillah paling banyak yang berangkat itu adalah anak-anak Al-Wildan 3. Dan juga perguruan tinggi negeri lainnya, ada yang diterima di UI, ada yang terima UGM, itu paling banyak juga dari Al-Wildan 3. Sehingga dalam forum ini saya katakan patut bersyukur kita, Abu dan Umu sekalian, anak Anda soleh ada di Al-Wildan 3. Begitu Abu dan Umu, ini salah satu contohnya saja, kemarin sudah kita paparkan, ini lulusan kita di Timur Tengah. Kemudian ini juga anak-anak kita sebaran alumni lulusan perguruan tinggi negerinya. Dan ini hampir rata-rata dari Al-Wildan 3. Dan ini belum saya masukkan semuanya. Kalau saya masukkan semua dari Al-Wildan 3, ya insya Allah akan jauh lebih bertambah. Seperti saya contoh, tahun 2003 ada Kuail Falis, itu diterima di University Indonesia. Ada Ahmad Faiz Marta diterima di UI, jurusan Sastra Arab. Ada Aditya Vivaldi, ini salah satu siswa terbaik kita, diterima di Universitas Indonesia, jurusan Sistem Informasi. Kemudian ada juga yang diterima di UGM, ada Muhammad Faris. Nah, terakhir, alhamdulillah kemarin saya ketemu dengan Ananda, ada juga diterima di UGM, Ananda Emir. Alhamdulillah dapat. Bahkan ada anak Al-Wildan 3, diterima di 3 kampus negeri langsung. Ada di ITS, ada di Undip, Universitas Diponegoro, dan UGM. Nah, ada 3 kampus. Jadi, alhamdulillah, ini patut disyukuri anak-anak Al-Wildan 3 itu luar biasa baik-baik. Luar biasa cerdas-cerdas, Abu dan Umu. Dan kami meyakini itu. Dan jadi kalau Abu dan Umu tidak percaya dengan Ananda, wah, mungkin
kami yang lebih dulu menghadapi Abu dan Umu untuk mengatakan bahwa anak kami cerdas. Jadi gitu Abu dan Umu. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga dapat kejutan, anak-anak kita banyak diterima di universitas luar negeri. Ini paling banyak di Al-Wildan 3. Ada anak kita, ada Zefa Al-Ghazel, ada Gias Akbar, ada Zaki Emirsa. Ini diterima di FU Asia Pacific University Jepang. Dan ini mendapatkan scholarship. Dan alhamdulillah. Awalnya kami ragu karena harus mengirimkan Ananda ke Jepang. Tapi mudah-mudahan walaupun Ananda berada di negara Jepang, mudah-mudahan kami berdoa akidah, akhlak, dan Al-Qurannya sudah kita tanamkan. Sehingga kami jauh lebih tenang mengirimkan Ananda ke Jepang untuk melanjutkan studi ke sana. Dan lagi-lagi ini dari Al-Wildan 3. Kemudian ada diterima di University Malaya, ini adalah peringkat 3 ASEAN. Ini kampus top terbaik juga di ASEAN, Abu dan Umu, ada Muhammad Satyo Ardra, dan kampus-kampus lainnya. Ada Fadil, ada Ananda Fadil itu diterima di University Teknologi Malaysia. Kalau Abu dan Umu kemarin mengikuti rapat akbar, itu ditampilkan video Ananda sedang webinar bersama kita. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Abu dan Umu yang tak bisa kami ukur dengan sesuatu hal. Itu adalah kebanggaan yang Masya Allah itu menyemangati kami dalam mendidik Ananda sekalian. Baik, berikutnya. Ini juga bagian lebih banyak dari Al-Wildan 3 juga. Ada Ananda Dafa Gadila Yafi. Ini diterima di Swiss German University. Dan itu mendapatkan scholarship 100%. Ini SGU di Indonesia, salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Ananda kita dapat beasiswa. Ada Ananda Vina, Akila, gitu kan, itu diterima di Telkom University dan seterusnya. Alhamdulillah Abu dan Umu, kemarin kita sudah paparkan Ananda Al-Wildan Islamic School itu sampai detik ini, alhamdulillah telah mendapatkan 207 penghargaan nasional maupun internasional. Wah, ini patut kita syukuri. Dan lagi-lagi saya harus katakan, memang dominan paling banyak achievement-nya itu dari student-student kita dari Al-Wildan 3. Ini saya sedikit saja mengambil sampel, mungkin saya tidak bisa paparkan terlalu banyak, karena terlalu banyak slide-nya. Ini ada Ananda Fikri, Abdillah Fikri Al-Fatih, ini salah satu juara 1 MHQ tingkat SMP MTS, Santri Fair tahun 2022. Ada Ananda Bagas Aryaguna, dapat silver medal. Kemudian ada Ananda, berikutnya ada Ananda Dafa Aditya Arkanan, itu siswa SMA Al-Wildan Islamic School, mendapatkan juara 3 kejuaraan judo di Universitas Negeri Jakarta UNJ Cup 2022. Kemudian ada Muhammad Gentak Satria Bumi, itu dapat bronze medal di EMIC ya, individual contest. Alhamdulillah. Kemudian ini juga mendapatkan 3 penghargaan. Kemudian ada Muhammad Rizky Ramadan, ini delegate MUN, ini special mention in creeds buat MUN 1.0 ya. Jadi anak-anak kita ini aktif Abu dan Umu. MUN ini penggagasnya dari Al-Wildan 3. Salah satu komunitas yang dibuat langsung oleh anak-anak didik kita yang dikomandoi oleh salah satu guru di Al-Wildan 3 yaitu Mr. Ilham. Itu anak-anak kita tergabung dalam sebuah klub MUN, di mana anak-anak terlatih menggunakan bahasa Inggris dan debate dengan kampus-kampus, bahkan sekolah-sekolah di sekitar kita. Alhamdulillah, seperti Ananda Nufail. Ini Ananda Nufail ini Masya Allah. Ketika ikut kompetisi, dia ikut kompetisi menang debate. Ketika ikut kompetisi di UI kemarin, menang juga. Di ITB juga menang juga. Alhamdulillah, anak-anak kita cukup bersaing. Dan kabarnya Nufail ini sudah levelnya bukan peserta lagi, nanti akan menjadi juri malah nanti. Walaupun Ananda sekarang masih kelas 11 gitu. Ini Abu dan Umu sebagai penyemangat saja. Alhamdulillah Al-Wildan 3 itu mendapatkan medali terbanyak ketika ikut kompetisi Al-Wildan Festival, yang dimana melombakan seluruh Al-Wildan di seluruh cabang yang tersebar di Jabodetabek di Indonesia. Itu Al-Wildan 3 itu peringkat kedua. Itu pun peringkat kedua karena kita ikhwannya SMP dan SMA. Kalau di Al-Wildan 1 itu dari SD sampai SMA semuanya ada, sehingga memang medalinya lebih banyak. Tapi kalau perbandingan apple to apple SMP dan SMA, maka Al-Wildan 3 itu mungkin berada pada peringkat pertama juara umumnya. Ini juga kami patut bersyukur.
Anak-anak Al-Wildan kita luar biasa. Kemarin ketika ikut kompetisi futsal juara 1. Ketika ikut kompetisi basket juga juara 1. Alhamdulillah. Jadi kita ada kabar gembira buat kita semua, Abu dan Umu yang berada di Al-Wildan 3, supaya kita meyakini anak-anak kita memang berprestasi. Dan patut kita support apapun prestasi anak-anak kita. Abu dan Umu tentunya di dalam menjalankan struktur organisasi di Al-Wildan 3, kita wajib mengenal para pimpinan dan manajemen Al-Wildan 3. Jadi dalam hal ini saya ingin kenalkan Abu dan Umu, insya Allah tadi sudah dipaparkan sedikit, Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamic School 3 BSD itu adalah Ustadz Mutakin SSMPD yang berhalangan hadir. Kemudian di bawahnya itu saya sendiri sebagai Wakil Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamic School 3 BSD, yaitu saya sendiri Tri Suwartono atau nama bekennya Anton. Gitu. Jadi kalau ditanya Ustadznya Ustadz Anton gitu. Kalau Ustadz Tri kayaknya susah mencarinya di Al-Wildan. Gitu. Nah, begitu ya Abu dan Umu. Kemudian kepala SMP-nya insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Abdul Muthalib MPD. Apakah bisa ditampilkan Ustadz? Ustadz Abdul Muthalib? Bisa ya? Baik. Ini ada mungkin di layar Abu dan Umu sudah bisa melihat. Ini adalah Ustadz Abdul Muthalib. Sudah ditampilkan Ustadz ya? Oh, belum. Baik. Tidak mengapa, supaya mengenal seperti saya mengenalkan boarding kemarin. Nah, ini harus mengenal kepala sekolahnya yang mana gitu kan, jangan sampai salah. Nah, ini kepala sekolah SMP Ustadz Abdul Muthalib. Nah, Ustadz Abdul Muthalib, kemudian Ustadz Abdul Muthalib diperkuat oleh tim Waka Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP itu Ustadz Adib Medita Wibowo. Mungkin bisa diperlihatkan? Oke, beliau nampaknya sedang bertugas di tim penyiaran Zoom ini. Abu dan Umu mohon izin belum dapat tampil. Yang ketiga ada Ustadz Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP itu Ustadz Sony Kurniawan SPD. Tapi qadarullah belum bisa hadir. Tadi pagi sedang mendapatkan musibah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan yang tambahan. Berikutnya yaitu kepala sekolah SMA. Jadi saya juga diamanahkan sebagai kepala sekolah SMA. Jadi paling banyak memang stay di Al-Wildan 3. Saya sendiri, kemudian saya diperkuat oleh tim-tim hebat, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, ini yang pengurusan jadwal, izin ananda dan seterusnya. Ini menggunakan dipegang kendalinya di wakil kurikulum bidang SMA, yaitu Ustadz Oktariansyah Eskom. Mungkin di layar sudah tertampil. Mohon di screenshot saja, jangan sampai salah orang. Silakan cari beliau di Al-Wildan 3, Abu dan Umu sekalian. Kemudian berikutnya kita juga diperkuat di kegiatan-kegiatan anak-anak. Wakil kepala berikutnya kita diperkuat di tim SMA, ada juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yaitu Ustadz Muhammad Siddiq Pasni LC. Mungkin ya MC tadi. Ya, mungkin Abu lupa screenshot kali. Tidak perlu Ustaz ya. Insya Allah ditunggu di Al-Wildan 3 Abu dan Umu. Berikutnya untuk tim boarding, kemarin kita sudah banyak kenalan, tapi tidak mengapa saya ulangi lagi. Ada penasihat boarding itu Ustadz Ahmad Fauzi. Kemudian kepala boardingnya SMP itu Ustadz Yundi, dibantu wakilnya Ustadz Abdul Al-Khatib. Kemudian staf khususnya ada Ustadz Bayu Bina Anggara SAG. Kemudian kepala boarding SMA itu Ustadz Muhammad Awaluddin LC, wakilnya Ustadz Abdullah Al-Khatib, kemudian staf khususnya Ustadz Edi Mulyadi. Mungkin itu ya. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Patut bersyukur Abu dan Umu, saya baru dikabarkan oleh tim, ternyata Direktur Pendidikan Al-Wildan 3 bisa bergabung nih nampaknya dari kejauhan. Mungkin barangkali bisa berkenan Ustaz ditampilkan Direktur Pendidikan Al-Wildan 3 Ustaz di layar. Atau mungkin kita minta speech sedikit lah untuk perkenalan Ustaz. Fadol. Barangkali Ustaz Mutakin dapat speech sedikit untuk Abu dan Umu, barangkali menyapa agar kita saling mengenal. Dipersilakan Ustaz Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Abu dan Umu. Syukran jazilan.
Ya, salam kenal, saya dengan Mutakin yang diamanahkan sebagai Direktur Pendidikan Al-Wildan 3 BSD City. Syukran Ustadz Anton. Mohon maaf, sambilan juga dari sini, saya juga tadi menyampaikan program sosialisasi sekolah unit SD, SMP, SMA di Al-Wildan 1 Gading Serpong. Ahlan, barakallahu fiik Abu dan Umum. Syukran Ustaz Anton. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz telah berkenan hadir menyapa kita semua di sini, walaupun di tengah-tengah kesibukan di Al-Wildan 1 ya Ustaz ya. Iya Ustaz, Masyaallah. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair. Nah, itu tadi Direktur Pendidikan kita Abu dan Umu yang mungkin ya sudah pada kenal ya, karena di medsos berseliweran, di medsos Al-Wildan beliau ada di situ gitu. Jadi Abu dan Umu insya Allah paling kenal oleh beliau. Nah, itu adalah Direktur Pendidikan kita di Al-Wildan 3. Baik, Abu dan Umu sekalian, itu saja yang mungkin barangkali bisa kami sampaikan. Kami berharap sekali dengan adanya pertemuan ini kita terjalin komunikasi yang baik, kita saling mensupport Ananda, karena sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pidato saya di rapat akbar kemarin, kami menyepakati bahwa Ananda ini merupakan produk kita bersama, di mana kita, orang tua dan sekolah itu adalah partner. Tidak ada istilah saya titipkan anak saya dan saya lepaskan, itu tidak ada istilah seperti itu. Yang ada kita sama-sama mendidik Ananda, marilah kita bangun komunikasi yang baik dengan para dewan asatiza, dengan guru, dengan musyrif, agar Ananda tercapai programnya. Dan lagi ditambah lagi Abu dan Umu, ayo kita taati peraturan sekolah. Jangan biarkan dan jangan support Ananda untuk melanggar peraturan, terutama pada perizinan, terutama pada kedisiplinan, datang tepat waktu, seragam harus sesuai dengan seragam sekolah, sesuai dengan standar sekolah, tidak membawa HP ke sekolah. Ayo, nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Abu dan Umu, ayo kita sama-sama sukseskan program ini supaya tercapai. Mohon maaf Abu dan Umu, dalam kesempatan ini saya katakan bahwa pasca COVID-19 sudah selesai, tapi pendidikan belum begitu baik-baik saja. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang diketahui oleh Ananda, yang dilakukan oleh Ananda. Karena apa? Karena COVID-19. Pada saat apa? Pada saat di kamar belajar sendiri menggunakan PC, dan orang tuanya tidak ada di rumah. Wah, itu luar biasa kalau saya harus ceritakan. Makanya Al-Wildan hanya boleh pulang sebulan sekali, agar kami bisa fokus memberikan habit yang baik, mendidik akidah akhlak Ananda, mengembalikan akidah Ananda yang baik kembali. Dan tentu ini perlu adanya supporting dari Abu dan Umu. Seperti tadi, jangan terlalu banyak izin, kemudian harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita dukung program sekolah agar Ananda terbebas dari pelanggaran-pelanggaran yang tadi kita khawatirkan. Barangkali itu Abu dan Umu sekalian, Ana mohon maaf, Ana yang banyak berbicara ini tentunya banyak salahnya, tapi mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini bisa bermanfaat oleh Abu dan Umu sekalian. Insya Allah, mudah-mudahan ini akan menjadi baik untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khair. Kita ucapkan kepada Fadilatul Ustadz Tri Soehartono yang sudah menyampaikan, memaparkan kepada kita terkait program sekolah selama setahun ke depan untuk tahun ajaran 2023 dan 2024. Baik Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke agenda berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang insya Allah untuk sesi tanya jawab ini akan dijawab langsung oleh Wakil Direktur Pendidikan kita, Al-Ustadz Tri Soehartono. Kepada Fadilatul Ustadz, falyatafaddal mashkur. Baik.
Masya Allah, tabarakallah, Abu dan Umu sekalian. Saya izin menjawab satu persatu pertanyaan dari Abu dan Umu. Qadarullah cukup banyak juga yang menjapri. Mudah-mudahan kita coba. Nah, nanti juga saya akan melibatkan tim kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang hari ini stay bersama kita di ruangan untuk menjawab pertanyaan Abu dan Umu. Jika Abu dan Umu sekalian ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab. Pertanyaan yang pertama dari Abu Adityo Putranto, izin bertanya Ustadz, untuk jadwal eskul bisa diinformasikan kapan agar kami bisa menyesuaikan dengan kegiatan lain di luar sekolah. Nah ini insya Allah mudah-mudahan kalau tidak salah akan ada sosialisasi ya Ustadz ya. Karena kemarin baru kita demokan kepada anak-anak, wah itu luar biasa anak-anak kita prestasinya, ternyata pada tertarik ikut eskul. Insya Allah kalau tidak salah Agustus biasanya Abu. Di awal Agustus akan ada sosialisasi kepada orang tua. Mudah-mudahan bisa lebih cepat di akhir Juli ini sudah sosialisasi, Agustus bisa running eskul. Tapi mohon maaf saya belum bisa menjawab untuk kapan jadwal eskulnya. Kira-kira begitu ya Abu. Kemudian Afwan Ustadz Mutakin, namun buku yang diberikan saat ini kelas 8 dalam bahasa bukan Inggris seperti saat di grade 7. Nah mungkin ini tinggal ditanya lagi di tim ya, atau mungkin Ustadz Okta bisa menjawab ya Ustadz ya. Baik, silakan Ustadz Okta, kita tektok saja biar bisa terjawab dengan cepat karena cukup banyak pertanyaannya. Bismillah. Terkait pertanyaan mengenai buku ya Abu dan Umu, memang di struktur kurikulum terbaru yang kemarin kelas 7 yang naik kelas 8 di AE itu memang sebelumnya menggunakan PAI English. Tapi memang berdasarkan keputusan dari direksi dan top manajemen melalui Litbang, sekarang semua buku menggunakan berbahasa Indonesia untuk buku pegangannya. Tapi cara penyampaiannya, insya Allah untuk di tim AE tetap akan menggunakan bahasa Inggris. Karena memang kita lebih concern fokus karena pembelajaran adalah di akidah, akhlak, SKI, dan fikih. Jadi dibagi menjadi 4 mapel ini. Jadi itu yang membedakan antara struktur tahun ini dengan tahun lalu. Jadi kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 ke kelas 9, begitupun juga yang kelas 10 naik kelas 11 dan naik kelas 12. Jadi insya Allah untuk buku pegangannya memang berbahasa Indonesia untuk yang AE, tapi bahasa pembelajarannya tetap ditanamkan bahwa berdasarkan SKL dan education plan-nya menggunakan bahasa pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Abu dan Umu sekalian. Syukran. Baik. Syukran Ustadz Okta atas bantuan jawabannya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz izin bertanya untuk kelas 12 rencananya survei kampus kemana? Nah ini insya Allah Abu dan Umu kita belum bisa menjawab karena luar biasa ini antusias Abu dan Umu sekalian. Kami sangat apresiasi atas pertanyaan ini. Kami sedang berupaya di beberapa kampus Abu dan Umu. Kalau tahun lalu kita bisa ke UGM, bisa ke Undip, Universitas Diponegoro, kemudian kita bisa ke Swiss German University, kita juga kerjasama, kemudian ke beberapa kampus lainnya. Tapi kami tidak bisa menjanjikan Abu karena kampus ini punya otoritas sendiri, yang dimana jadwalnya pun kadang-kadang kita tidak cocok. Nah, tapi juga sekarang berpikir untuk bagaimana kalau kita, karena sudah banyak alumninya di Kuala Lumpur, mudah-mudahan tahun ini bisa gusto kampus ke UTM, karena kita juga kenal dekat dengan rektornya. Mudah-mudahan bisa diberikan ruang untuk gusto kampus ke Malaysia. Mudah-mudahan, tapi nanti tentu kita akan survei apakah setuju atau tidak, itu semua kita kembalikan kepada orang tua. Barangkali itu umum yang bisa saya jawab tentang kelas 12. Tapi insya Allah Abu dan Umu yang kelas 12 nanti akan ada pertemuan lanjutan, nanti akan ada pemaparan program kelas 12. Bagaimana caranya Ananda bisa sukses di PTN dan perguruan tinggi favorit lainnya. Kemudian Abu dan Umu, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Afwan Ustadz, jika diperkenankan materi presentasi tadi dapat dibagikan, insya Allah Abu dan Umu kita akan bagikan materi tadi sebagai pegangan Abu dan Umu sekalian. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, untuk waktu kunjungan boarding apakah ada hari-hari tertentu seperti dikhususkan hari Sabtu atau Ahad atau saat tanggal merah? Nah ini sudah kita paparkan juga kemarin waktu sosialisasi boarding ya Abu dan Umu, mungkin bisa dilihat lagi YouTube-nya.
Tapi tidak mengapa, singkat saja saya jelaskan. Kalau Abu dan Umu ingin kunjungan, diperbolehkan. Tapi kami tidak berharap Ananda dibawa pulang, karena khawatir kami dengan kesuksesan program Ananda di boarding. Karena kalau sudah kembali lagi ke rumah, tentunya akan bersosialisasi dengan teman-teman di luar daripada boarding. Nah, itu yang kita harapkan. Dan kita juga sedang melatih kemandirian. Sebagaimana saya katakan tadi, Abu dan Umu, kalau Al-Wildan ini ada beberapa problem terhadap anak-anak, saya katakan betul. Saya sebagai wakil direktur pendidikan, saya menyaksikan secara langsung itu yang terjadi pasca COVID. Nah, sekarang ini kami berjuang keras, bagaimana caranya Ananda bisa kembali lagi habitnya menjadi habit yang baik. Tapi itu semua butuh dukungan dari Abu dan Umu sekalian. Jadi kalau Abu dan Umu ingin melatih kemandirian Ananda, jangan sering-sering ditengok. Itu saran kami. Tapi kalau udah kangen banget dengan orang tua, diperbolehkan. Insya Allah diizinkan Abu dan Umu. Baik, itu yang bisa saya jawab. Kemudian berikutnya, Bismillah, apakah ada jadwal khusus olahraga Ustadz? Juga matnya mulainya kapan ya Ustadz? Karena di jadwal saya lihat belum ada. Oh iya, kalau olahraga ya mungkin dilihat, karena ada beberapa jadwal olahraga yang kita sudah tetapkan untuk Ananda. Tapi olahraga itu lebih banyak di setelah asar biasanya Ananda. Itu di kegiatan eskul biasanya Abu dan Umu. Tapi di reguler juga tentunya ada. Tapi memang kalau untuk yang matrikulasi itu memang 3 bulan pertama lebih banyak persiapan pembelajaran untuk kematangan dasar Ananda. Begitu. Kemudian apa Ustadz kelas 8 ini apakah ada pelajaran matematika dan sains? Nah, sesuai struktur kurikulum ya Abu dan Umu. Jadi struktur kurikulum yang tadi kita paparkan, insya Allah itu sudah mengikuti sebagaimana arahan dari tim direksi. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada progres kerjasama dengan university di Saudi Ustadz, UIM atau Ummul Qura? Nah, ini saya belum bisa jawab kalau yang Ummul Qura, tapi kemarin ada beberapa anak kita yang belajar di Ummul Qura, tapi belum status resmi, baru belajar dengan para masyayikh di Ummul Qura. Kalau UIM, saya sudah boleh menjawab. Kemarin kita baru saja melengkapi semua berkas akreditasi kalau UIM, Umu. Jadi kalau UIM ini sudah kita lengkapi akreditasinya, dan mudah-mudahan dengan adanya akreditasi ini ada kuota untuk anak-anak kita tentunya. Nah, saya baru bisa menjawab seperti itu yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah akreditasi sudah, dokumen-dokumen yang diminta sudah dilengkapi, sudah dikirim ke UIM, tinggal kita menunggu visitor dari UIM-nya untuk berkunjung ke sekolah kita. Tapi kemarin kita kabar baiknya untuk Timur Tengah ini ada anak kita juga ada kerjasama yang ditandatangani langsung oleh Wakil Presiden Direktur 1 yaitu Ustadz Mutakin sekaligus Direktur Pendidikan kepada Rektor University International Sudan, ya kalau tidak salah ya namanya ya, kalau saya takut salah namanya, tapi kalau seingat saya University International Sudan itu sudah tanda tangan MOU sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan rekomendasi untuk studi ke Timur Tengah itu. Kemudian Ustadz, lalu untuk siswa DI apakah masih memungkinkan untuk bisa mencoba ke kampus luar negeri? Wah, sangat bisa Abu dan Umu. Jadi jurusan DI itu justru bisa ke dalam negeri dan luar negeri. Yang bangun kerjasamanya adalah Direktur Diknas Internasional. Masa anak DI tidak bisa kan gitu? Jadi insya Allah Abu dan Umu tidak perlu takut. Ananda yang jurusan DI tentu bisa ke luar negeri. Tapi dengan beberapa persyaratan tadi. Kalau pengen ke MIT misalnya, ke USA, yaitu memang bahasa Inggrisnya harus kuat. Kalau mau ke Jepang juga memang bahasa Inggrisnya, karena itu syaratnya adalah salah satunya IELTS. Tapi kita patut bersyukur yang ke FU Jepang itu yang mendapatkan rekomendasi itu dari guru Al-Dan 3 yang memberikan. Jadi Mr. Ilham memberikan rekomendasi itu. Nah, jadi apalagi anak DI gitu kan. Nah, tapi kalau untuk kampus-kampus top ASEAN yang tadi saya sebutkan seperti UTM, UKM, UPM, UUM, wah itu insya Allah Ananda DI bisa direkomendasikan melalui jalur raport. Jadi bahasa Inggrisnya bisa menyusul atau nanti bisa kita kejar kalau memang berminat ke sana. Ya, mungkin itu Ustadz, ada gimana tadi? Oh, Ustadz Sidik, betul Ustadz. Ya, ini mungkin ada pertanyaan Ustadz. Bismillah, bisa dijelaskan tentang MWM
Bagaimana dengan anak yang mempunyai keahlian di bidang yang tidak ada ekskulnya di Al-Wildan dan sering mengikuti perlombaan di luar? Apakah sekolah memperbolehkan dan ikut bertanggung jawab mengawasi apabila melakukan latihan di sekolah? Mengenai field trip, berhubungan ini sekolah ikhwan, baiknya ke tempat yang lebih bisa diambil dalam pelajarannya, kayak seperti ke taman safari. Kayaknya kalau seperti ke taman safari akuarium kurang cocok untuk remaja. Mungkin kepada Ustaz Okta bisa membantu untuk menjawab. Syukran Ustaz Sidik atas waktunya. Ya, terkait MYM ini adalah memang salah satu mata pelajaran wajib bagi kelas AE ya, Abu dan Umu. Jadi making yourself memorable. Ini adalah salah satu life skill yang dimiliki dengan nilai-nilai Islam. Jadi memang kerjasama antara Al-Wildan dengan online business school. Pada dasarnya ini adalah bagaimana menciptakan atau membuat siswa lebih kreatif dengan menjadi seorang entrepreneur atau menjadi mengetahui apa yang menjadi potensi dalam dirinya. Tapi memang kita kemas dalam koridor Islam. Jadi ada 10 koridor di situ yang memang dibentuk dalam koridor Islam agar tidak lewat dari koridor Islam. Tapi memang bisa dipakai menggunakan untuk anak-anak AE. Untuk nanti misalnya ikut level 3, mereka bisa langsung ke kampus-kampus di UK atau di Amerika tanpa melalui pre-university, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan, jika dia punya keahlian tapi tidak ada ekskulnya, ya Wilan, alhamdulillah di kita memang ada yang seperti itu. Contohnya seperti Ananda Irfan, itu ada beberapa juga yang Ananda adalah softball. Tetap kita izinkan asal dengan keterangan resmi dari organisasinya atau dari organisasi yang diikuti oleh atau klub diikuti oleh anak-anak tersebut. Jadi insya Allah kita akan memperbolehkan asal dengan keterangan dari orang tua dan kejelasan dari lembaganya atau klub Ananda bernaung. Dan jika latihan di sekolah, insya Allah jika memang pada saat di jam KBM atau pada saat jam ekskul, insya Allah bisa diawasi. Tapi untuk keluar, jika di luar jam KBM, maka orang tua tetap bertanggung jawab. Artinya kita tetap bersinergi terkait kegiatan Ananda di luar. Untuk field trip, insya Allah Abu dan Umu memang kita juga evaluasi untuk field trip tahun ini kemana, nanti kita akan sampaikan yang memang lebih aktif. Kalau seperti kemarin memang di akuarium dan di taman safari. Insya Allah tahun ini kita akan kabarkan. Yang pasti field trip kita ada 2. Yang pertama adalah tentang edu trip, yang kedua adalah tentang fun trip. Oke, itu yang bisa Anda jawab. Syukran, Ustaz Sidik. Baik. Syukran Ustadz Okta atas pemaparannya dan penjelasannya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Ana Umu dari Ananda Fatih kelas 11 DI 1. Ahlan wa sahlan Umu, senang sekali bisa membaca pertanyaan Umu. Izin untuk bertanya, 1, untuk kompetisi biasanya diumumkan di mana atau ditunjuk oleh guru. Jika Ananda mau proaktif untuk mencari tahu kompetisi, sebaiknya menghubungi lewat siapa? Wah, ini bagus pertanyaan Umu Fatih. Insya Allah Umu, untuk kompetisi itu biasanya kita share pengumuman itu di ketika sholat, setelah sholat maksudnya, ketika sholat zuhur, ketika sholat asar, medianya bisa melalui mading yang kita tempel, biasanya ada pengumuman, dan medianya biasa juga kita share ke wali kelas. Dan tidak sedikit juga, kadang-kadang informasinya kita share juga ke grup kelas, insya Allah. Nah, kalau memang Abu dan Umu ada kompetisi, kami sangat senang sekali. Justru kami di sini ada tim komisi, itu yang memang mencari untuk perlombaan-perlombaan di luar. Silakan menghubungi komisinya masing-masing. Jadi ketua komisinya ada, dan itu bisa Abu dan Umu menanyakan kepada wali kelas. Insya Allah minta nomor ketua komisi. Kita di sini banyak Abu dan Umu, kita di sini dipimpin oleh tim penjamin ketua komisi untuk pengawasan dalam kegiatan program. Ada ketua komisi Al-Quran, ada ketua komisi Arabik, ada ketua English, ketua komisi MIPA, dan seterusnya. Jadi tinggal dicocokkan. Anda ingin kompetisi mana, silakan hubungi ketua komisinya. Mungkin barangkali itu program jawaban yang bisa kami jawab. Poin kedua adalah sebaiknya Ananda full day yang membawa gadget, penggunaan gadget diawasi dan dimonitor secara aktif oleh walas, karena masih temukan ada Ananda yang bisa akses medsos di jam sekolah. Subhanallah. Saya katakan kepada Abu dan Umu, betul itu terjadi Abu dan Umu. Nah, ini saya sampaikan di dalam forum ini, saya akan katakan ketika itu baik
saya katakan baik, ketika itu buruk, saya harus jujur katakan buruk. Abu dan Umu, di sekolah kita tidak menginginkan Ananda atau tidak boleh Ananda membawa gadget di HP kita. Mohon maaf, di sekolah kita. Jadi tidak boleh dibekali Ananda. Maka dalam forum ini bukan hanya sekolah yang ingin memaparkan program, tapi kami ingin bekerja sama dengan Abu dan Umu sekalian. Mohon Ananda tidak difasilitasi gadget di sekolah ini. Karena dalam aturan kita tetapkan bahwa Ananda tidak boleh membawa gadget. Karena tidak ada relevansinya belajar di Al-Wildan dengan gadget. Insya Allah guru-guru akan menyiapkan materi yang sudah dipersiapkan tanpa harus menggunakan gadget. Kalau itu terjadi, kita sudah lihat sendiri Abu dan Umu boleh main ke ruangan saya. Itu hampir handphone banyak sekali di ruangan saya terarsip dan tidak dikembalikan. Dan itu tegas saya katakan. Karena saya jujur saja geram dengan adanya fenomena gadget di sekolah ini. Anak-anak kita mengakses media sosial gitu kan. Nah ini butuh dukungan dari Abu dan Umu. Saya ingin mengajak kita sama-sama, ayo kita mendidik Ananda tidak boleh bawa gadget. Kalau tidak, ya kalau ketahuan, Abu dan Umu harus rela. Handphonenya akan disita dan tidak dikembalikan. Tahun kemarin ada yang datang ke saya, Ustadz kami sudah tamat, minta tolong handphonenya, saya katakan tidak bisa diambil. Nah ini butuh komitmen kita bersama kalau memang ingin baik bersama. Nah dalam hal ini saya ingin mengajak Abu dan Umu, ayo kita galakan tidak ada gadget di sekolah kita. Nah, saya ingin katakan kepada Abu dan Umu, mohon maaf sebelumnya, memang masih ada pelanggaran itu terjadi. Kami hanya punya kurang lebih cuma 120 guru. Tapi siswa kami 1.200 siswa Abu dan Umu sekalian. Artinya mata kami terbatas sekali. Kadang-kadang masih ada pelanggaran. Tapi alhamdulillah berdasarkan laporan kita, penggunaan gadget itu menurun drastis. Kalau ditanya masih ada yang melanggar sampai detik ini. Jadi kami butuh bantuan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini pesan kami bisa tersampaikan. Ayo kita sama-sama dukung, jangan difasilitasi gadget, Ananda. Kita dukung program sekolah, diikuti program sekolah. Nah itu yang kami ingin ajak Abu dan Umu. Syukron, Umu Fatih telah mengingatkan kami, tapi kami tidak akan berhenti, tetap akan kita galakan terkait gadget ini. Terlebih lagi kita sudah pasang CCTV kurang lebih sekitar 200 lebih CCTV, dan kita lihat setiap saat, dan di mana CCTV di kelas-kelas itu dikontrol oleh CCTV kontrol sama 24 jam. Kita bagi 3 shift, shift pagi, shift siang, shift malam. Jadi tidak boleh ada yang kosong CCTV. Jadi tim dipantau 24 jam. Anak-anak kita tidur dilihat, anak-anak kita belajar dilihat. Begitu ada pelanggaran, langsung ada pelaporan. Nah itu yang sedang kita galakan. Apakah sekarang sudah sempurna? Tidak sempurna, Abu dan Umu saya katakan. Saya jujur, saya katakan tidak sempurna, tapi masih berproses. Kami terus berkuat untuk program ini bisa diselenggarakan dan ditaati peraturan-peraturan sekolah agar menurunnya tingkat pelanggaran yang ada di sekolah kita. Apakah kelas 11 juga masih mengikuti matrikulasi 3 bulan pertama, Ustadz? Tidak. Itu hanya kelas 7 dan 10. Itu khusus untuk kelas 7 dan 10 saja. Kelas 11 lanjut program sebagaimana kurikulum. Itu Abu dan Umu sekalian. Baik, Masya Allah banyak sekali antusias Abu dan Umu yang bertanya di sini. Bagaimana juga profil? Tadi kebanyakan yang disampaikan profil lulusan SMA, bagaimana juga profil lulusan SMP. Kalau profil lulusan SMP, saya lebih banyak, ini saya bacakan dulu ya Abu. Assalamualaikum Ustadz, tadi kebanyakan yang disampaikan profil lulusan SMA. Bagaimana juga profil lulusan SMP? Nah, kalau profil lulusan SMP ini Abu, memang saya tidak sampaikan mau masuk perguruan tinggi. Karena rata-rata alumninya memang melanjutkan SMA di Al-Wildan. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah prestasi Ananda. Nah, prestasi Ananda, Masya Allah, SMP ini memang dominan lebih banyak daripada daripada SMA. Jadi banyak yang mendapatkan medali. Tadi seperti MHQ tingkat 1, tingkat nasional tadi, itu dari SMP. Jadi kalau Abu dan Umu ingin melihat prestasinya, insya Allah kepala sekolah SMP itu punya banyak sekali dokumen-dokumen prestasi Ananda. Insya Allah Abu dan Umu, mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, tidak mengapa kita bacakan saja pertanyaan-pertanyaan yang masukan bagi saya ini kritik, tapi bagi kami kita tidak anti kritik. Al-Wildan itu maju karena adanya masukan dari Abu dan Umu. Tapi kadang-kadang masukan itu butuh penjelasan. Nah, di mana penjelasan itu kita jelaskan, alhamdulillah akhirnya paham dan mengerti. Mudah-mudahan insya Allah ya Abu dan Umu ya, saya akan bantu menjawab. Ini ada pertanyaan dari Anonymous, saya tidak mengetahui dari siapa.
Al-Wildan setahu saya adalah sekolah bermanhaj salaf. Tapi kenapa ustadznya mereferensikan ustadz-ustadz yang notabene tidak bermanhaj salaf sebagaimana panutan? Mungkin ada perlunya ustadz-ustadz juga dibekali ilmu sesuai manhaj salaf agar anak-anak tidak dirancu ketika memilih asatid nantinya. Ini terjadi kemarin ketika anak-anak belajar dan anak kami menyampaikan di rumah. Nah, ini saya katakan masukan yang luar biasa. Ketika Abu dan Umu menyampaikan kepada kami, insya Allah Abu dan Umu Al-Wildan ini berdiri karena bermanhaj salaf. Dan itu adalah harga mati yang disampaikan langsung oleh Presiden Direktur Al-Wildan Islamic School. Kami ingin katakan, mencari guru umum itu tidak mudah. Ditambah lagi kalau kita mengatakan guru umum yang bermanhaj salaf. Sehingga kita perlu guru umum yang berkualitas tinggi, tapi kita ingin ajarkan manhaj salaf pada guru tersebut. Namun bagaimana dengan konsep pembelajaran dan aturan sekolah? Saya harus jelaskan kepada Abu dan Umu secara real dan gamblang. Kalau guru umum, Abu dan Umu sekalian, itu kita melarang dan bahkan kita menegaskan kepada seluruh guru tidak boleh menjelaskan tentang agama, akidah dan akhlak. Karena guru umum itu tidak punya kapasitas untuk menjelaskan tentang agama kepada anak-anak kita. Tetapi guru umum ini hanya fokus pada pembelajaran atau penjelasan pada kurikulum dan materi yang diajarkan. Misalnya, guru matematik, dia akan fokus mengajar matematika. Nah, bagaimana dengan guru yang matematik belum salaf? Justru salafnya belajar di Al-Wildan. Memahaminya belajar di Al-Wildan. Jadi kita ini merupakan lembaga dakwah dalam dunia pendidikan yang juga dakwah untuk para dewan asatizah. Nah, tetapi kalau untuk guru umum, guru diniyah, itu wajib salaf. Itu standar. Dan kalau ada sampaikan kepada saya, maka saya akan langsung cek. Tapi setahu kami, insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah membimbing kami semua, Abu dan Umu, tidak ada guru umum yang tidak bermanhaj salaf. Jadi tentunya semua bermanhaj salaf. Nah, tapi kalau ada guru umum juga menjelaskan tentang agama, mohon sampaikan kepada saya agar saya bisa memberikan pembinaan. Tolong sampaikan juga kepada pimpinan yang lain agar kami bisa memberikan pembinaan. Jadi informasi ini yang penting yang kami ingin dapatkan dari Abu dan Umu. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran tentunya kita sangat paham betul terhadap aturan. Bahkan di dalam kelas tidak ada pembelajaran menggunakan musik di sekolah kita karena jelas aturannya. Nah, jadi ini juga tentu butuh pengawasan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Abu dan Umu, kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi kita akan baik-baik saja ketika kita bangun komunikasi ini dengan baik. Tentu sekolah punya kekurangan dan dimanapun juga punya kekurangan. Mungkin itu ya, Abu, sebagai informasi saja kepada Abu dan Umu supaya kita mendapat edukasi. Mohon sampaikan kepada kami kalau ada keluhan-keluhan seperti ini, karena kami sangat konsentrasi terhadap kualitas dan pengawasan Ananda. Tapi jika ada kekurangan, mohon kiranya kami dimaafkan karena kami sebagai manusia biasa. Di samping itu, kami juga bersyukur anak-anak kita tidak sedikit juga yang berprestasi dan memiliki adab dan akhlak yang begitu besar. Tapi Al-Wildan tentunya menerima seluruh siswa dari berbagai kalangan. Dan disinilah tugas kami dalam mendidik di dunia pendidikan. Barangkali itu, Abu dan Umu, atas pertanyaan yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nampaknya ini pertanyaannya cukup banyak sekali. Tambahan sedikit boleh? Terus, ya, ini Masya Allah, ini dari Umu Faik. Apa Ustadz izin bertanya, kabarnya ada program 3 bulan. Ustadz izin bertanya, kabarnya ada program 3 bulan di Haram Madinah. Kapan rencananya Ustadz? Oh, Masya Allah, ini berarti menyaksikan pada saat rapat akbar tadi ya Om ya. Insya Allah Abu dan Umu, kemarin kita sudah memaparkan program itu kepada Abu dan Umu sebagai penyemangat. Akan ada program ini nanti disampaikan nanti kalau tidak salah ya di bulan September Oktober, karena di sana kita sudah siapkan beberapa sakan yang sudah menjadi referensi kita supaya ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan kalau tidak salah saya dapat kabar dari Managing Director dari pusat itu di akhir tahun ini akan sudah dimulai kloter pertama. Mudah-mudahan ya dimudahkan Abu dan Umu.
Afwan Ustadz, izin bertanya, bila tingkat SMP mengambil MQ, kemudian untuk SMA, apakah bisa bila mengambil jurusan AE? Sangat bisa, Abu dan Umu sekalian. Karena jurusan ini di setiap level tentu masing-masing punya kekhasan. Karena waktu SMA belum tentu SMP-nya di Al-Wildan. Bisa saja dari sekolah negeri. Nah, tetapi itu tadi harus mengikuti program matrikulasi di kelas awal. Jadi sangat bisa ya Abu dan Umu, apalagi Ananda lulusan Al-Wildan SMP-nya di Al-Wildan. Wah, itu sangat super sekali. Banyak pembelajaran yang memang tidak perlu diulangi lagi Ananda karena sudah belajar di Al-Wildan. Syukron Umu Denis atas pertanyaannya. Oh ya, Pak Ustaz. Minta bantuan Ustaz Okta untuk menjawab karena pertanyaan cukup banyak ya. Silakan. Ini Ana mungkin membantu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saling bersinggungan. Jadi Ana ambil kesimpulan Ustaz ya. Jadi ada pertanyaan terkait kelas 10 pemilihan program IPA dan IPS. Insya Allah kita pembelajaran untuk IPA dan IPS untuk kelas DI dan AE itu akan dimulai pasca matrikulasi. Dan untuk pemilihan memang saat ini dilakukan oleh pemilihan dari orang tua dan siswa. Tapi nanti juga insya Allah akan ada tes peminatan. Untuk pendampingan konseling pun juga sama. Nanti akan ada dari tim GNC atau Guidance and Counseling, kalau bahasa dulunya adalah BK. Itu kita ada pendampingan dari sekolah juga insya Allah. Lalu untuk tadi ada pertanyaan juga terkait IPA IPS. Insya Allah nanti untuk kelas kita akan melihat dulu seperti apa untuk program yang dipilih anak-anak. Apakah tetap seperti sekarang atau nanti akan pemisahannya. Pasti untuk kelasnya nanti akan dipisah antara IPA dan IPS bagi kelas atas. Kalau kelas 10 nanti kita akan cek terlebih dahulu dari peminatan Ananda dulu. Nanti juga akan ada tes untuk memastikan bahwa yang dipilih adalah sesuai dengan peminatan Ananda. Lalu untuk kelas 12 apakah ada pendampingan? Insya Allah ada pendampingan untuk menentukan minat dan bakat siswa SMA agar melanjutkan kemana. Seperti itu. Lalu kalau di sini ada pertanyaan juga terkait apakah DI bisa ke kampus? Itu sudah jawab Ustaz Anton ya. Insya Allah, jadi semuanya insya Allah bisa ya Abu dan Umu karena semua menggunakan raport Diknas. Baik itu siswa AE, ME, MQ itu semuanya sama. Insya Allah seperti itu. Jadi penentuan IPA dan IPS datangnya dari orang tua dan siswa, lalu nanti akan diadakan juga tes minat dan bakat untuk melihat potensi Ananda seperti apa. Nanti akan disampaikan, contoh misalkan Ananda memilih IPA, tapi ternyata berdasarkan tes, Ananda cocoknya di IPS, nanti akan dikembalikan keputusannya ke orang tua mau memilih jurusan apa. Mungkin itu ya Abu dan Umu terkait siswa SMA yang bisa Anda jawab. Untuk kelas 10 baru akan mulai pembelajaran bagi kelas DI dan AE untuk IPA dan IPS-nya adalah pasca matrikulasi atau pasca PTS, insya Allah. Mungkin itu, Ustaz. Mungkin sambil Anda mencari pertanyaan lagi yang lain. Ya, tambahan sedikit, Ustaz. Kedengaran? Untuk Ustaz, Okta, kedengaran? Untuk pertanyaan terkait kedengaran, Serana? Oh iya, kecil ya Serana. Halo? Ustaz Anton terdengar di sana? Terdengar Ustaz, aman. Halo? Terdengar. Oke, syukran. Tambahan sedikit, tadi pertanyaan yang sangat bagus dari wali murid terkait dengan Ummul Qura. Insya Allah bisa, kami pun ada strategi untuk masuk di Ummul Qura melalui jalur tazkiyah, dan sudah beberapa tahun yang lalu, alumni 3 tahun yang lalu, ada siswa Al-Wildan diterima di sana. Insya Allah nanti kita bantu untuk wali murid yang ingin lanjut ke Ummul Qura ataupun Timur Tengah lainnya. Nah, kemudian pertanyaan lainnya, tambahan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Anton terkait guru dinia dan guru umum, dan juga kita di Al-Wildan kita ada program juga untuk kajian Islam untuk guru-guru umum, dan bagaimana juga tata cara sholat yang baik dan benar. Jadi tidak hanya guru dinia saja, tapi guru umum memang harus kita standarkan
sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita rutin rapat bulanan dengan Ustadz Firanda bagaimana standarisasi seluruh guru, termasuk guru umum, sehingga diharapkan memberikan contoh kepada anak-anak semuanya. Kemudian insya Allah nanti tanggal 5 Agustus, kalau tidak salah hari Sabtu, insya Allah nanti kita akan infokan secara resmi program agenda Smart Parenting bersama psikolog nasional, kalau tidak salah Bu Eli Risman, sehingga nanti kita, sekolah, dan juga dengan wali murid sama-sama memiliki pembekalan bagaimana agar kita sama-sama bersinergi sehingga anak-anak kita sesuai yang kita harapkan. Termasuk tadi beberapa poin aturan-aturan sekolah, kita sangat butuh support dari ayah bunda terkait dengan penggunaan gadget dan aturan lainnya. Kemudian insya Allah profil lulusan SMP nanti akan kepala sekolah Ustadz Talib share ke wali murid, sehingga beliau-beliau akan mengetahui sejauh mana profil lulusan SMP. Kemudian untuk kegiatan ke Timur Tengah itu untuk semua jurusan bisa. Jadi kita memang insya Allah kemungkinan di akhir tahun ini akan melakukan daurah di Mekah dan Madinah, sekaligus insya Allah praktik umroh bagi anak-anak juga. Jadi insya Allah 3 bulan di sana fokus pada Al-Quran dan bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan ini. Itu tambahan. Syukran. Masya Allah, tabarakallah, syukran Ustaz Mutakin atas penguatannya dari jawaban yang tadi dipaparkan. Insya Allah, Abu dan Umu, saya mohon maaf sekali, banyak sekali pertanyaan yang kalau terlewat, karena ini cukup banyak pertanyaan Abu dan Umu sekalian. Ya kita berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan Abu dan Umu, tapi kalau terlewat kami juga mohon maaf. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, kita lanjutkan semaksimal saja ya, sampai nanti mungkin barangkali kita batasi saja sampai azan zuhur ya Ustaz ya. Tidak mengapa, kita akan jawab semaksimal kita, mudah-mudahan bisa menenangkan hati orang tua. Ustadz, tadi ada pertanyaan, saya tadi selewat saja, bagaimana dengan program boarding, mohon kiranya kami diberikan kabar. Abu dan Umu sekalian, saya ingin jawab. Saya tadi lupa, tapi saya ingat pertanyaannya, tapi saya lupa Abu dan Umu. Tadi siapa yang bertanya? Abu dan Umu, tahun 2023-2024 ini, kita melakukan restrukturisasi total, hampir kita evaluasi semua program-program yang kita lakukan. Kami menyadari Al-Wildan masih banyak kekurangan yang kita rasakan, tetapi bukan berarti kekurangan itu kami diamkan dan tidak kami evaluasi. Dan alhamdulillah Abu dan Umu sekarang kita sudah diperkuat oleh tim yang cukup baik. Kepala boarding adalah lulusan Madinah, Ustadz Yundi. Jadi kepala boardingnya kita buat 2, kepala boarding SMP dan SMA, Ustadz Yundi dan Ustadz Awal. Ditambah lagi wakil kepala boardingnya Ustadz Abdullah Al-Khatib yang lama di Saudi. Kemudian ditambah lagi staf khususnya Ustadz Bayu Bina dan Ustadz Edi. Dan itu semua tim-tim hebat yang kita pilihkan untuk menunjang program kita di boarding. Dan Abu dan Umu, ketika Abu dan Umu menginginkan program itu terkait program boarding, Abu dan Umu boleh menghubungi kepala boarding, wakil kepala boarding, staf khusus, dan wakil boardingnya. Atau Abu dan Umu bisa menghubungi musrifnya untuk di-share terkait kegiatan Ananda. Insya Allah, kalau kira-kira, mohon maaf saya mendahului takdir, kalau misalnya musrifnya ternyata lambat responnya, sampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan bantu dalam evaluasi dan pendidikan. Tapi setahu kami, insya Allah musrifnya saat ini sangat responsif. Kami sudah bina, kami sudah training, betul-betul. Jadi mudah-mudahan akan banyak pengembangan di tahun 2023-2024 ini. Kabar baik untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk menenangkan Abu dan Umu. Insya Allah Abu dan Umu kapanpun bisa menghubungi Ananda, kapanpun boleh bertanya, tapi kami hanya titip. Kalau ingin menghubungi Ananda, jangan dihubungi di jam-jam pelajaran. Jangan dihubungi jam-jam ibadah. Karena itu adalah proses belajar Ananda untuk lebih disiplin lagi.
Yang kedua, juga kita sebenarnya bukan forum boarding, tapi saya pikir tidak mengapa ini momentum buat berdiskusi dengan Abu dan Umu. Tadi ada pertanyaan, Ustadz, kenapa tanggal 24 ini dibuat libur? Abu dan Umu, kami juga harus sadari. Orang tua masuk ke Al-Wildan ini tidak seutuhnya sudah yakin betul memisahkan buah hati yang kita sayangi bersama untuk datang ke sekolah Al-Wildan untuk menimba ilmu 24 jam di sekolah. Kadang-kadang ada yang baru melepas. Kadang-kadang ada yang baru saja melepas Ananda ke sekolah. Padahal selama hidupnya Ananda selalu bersama dengan Abu dan Umu. Kemarin saya menemukan orang tua yang menangis, sedih. Kami bisa memahami hal ini. Sehingga kami masih memberikan ruang untuk melepas rindu di awal-awal. Supaya Ananda dan Umu bisa terbiasa. Kami mohon Abu dan Umu bisa memahami kondisi hal ini yang mungkin tidak semuanya ideal bagi kita semua. Tapi insya Allah ini untuk kebaikan. Tapi kami juga katakan, itu semua sudah terjadwal di kalender akademik. Dan Abu dan Umu bisa lihat. Kita tidak membuatnya hari ini, tapi kita merencanakannya sebelum tahun ajaran baru untuk kepulangan. Jadi untuk jadwal pulang itu sudah ditentukan, bukan pada saat hari H. Sehingga kami mohon kiranya pemaklumannya Abu dan Umu jika kepulangan itu harus kita lakukan. Tapi saya katakan, kepulangan itu sifatnya sunnah. Bagaimana kalau tidak pulang? Tidak pulang pun tidak mengapa. Siswa kita banyak dari luar negeri, dari Qatar, dari luar daerah, dari Papua, bahkan dari Sumatera. Itu boleh tidak pulang. Rasanya tidak memungkinkan sebulan sekali harus pulang. Nah, jadi kami masih mengizinkan Ananda diusahakan dan tetap kita siapkan pengawasan. Tapi memang pada saat liburan kita berikan kebebasan untuk Ananda libur, istirahat, tidur, gitu. Tapi fasilitas makan, pengawasan, kegiatan ibadah itu tetap dilakukan. Jadi Abu dan Umu mohon kiranya bisa memaklumi tentang hal ini, tapi insya Allah baik untuk kita semua, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, apakah izin bertanya, apakah ada program pendampingan bimbingan dari sekolah untuk pemilihan jurusan dan persiapan? Insya Allah ada. Tadi sudah dijawab oleh Ustaz Okta. Karena ada program dari GNC, Guiding and Counseling, kita ada guiding di awal untuk menentukan kira-kira jurusan apa yang Anda ingin ambil. Baik, berikutnya Bismillah Ustadz, dari AE, apakah bisa melanjutkan ke PTN dalam negeri? Sangat bisa. Jangankan AE, semua jurusan Al-Wildan bisa untuk melanjutkan ke dalam negeri. Sekali lagi Abu dan Umu, jurusan ini bukan menjamin Ananda diterima di sesuai jurusannya, tidak. Tapi kami hanya membuka peluang sebesar-besarnya supaya Ananda bisa fokus kemana. Tadi di awal saya kasih contoh, ada Ananda Markas yang belajar Al-Quran, ternyata diterima di Universitas Pajajaran jurusan hukum. Kalau mau kita tanyakan, loh, kok bisa? Ya bisa. Nah, itulah kita sangat meyakini anak-anak kita punya potensi itu. Itu sebagai salah satu contoh saja Abu dan Umu. Jadi jawabannya bisa. Apakah nilai raport semester 1 sangat menentukan? Ya, ini untuk jalur undangan barangkali yang disampaikan oleh Abu ya. Kalau untuk jalur undangan, kita memang mendapatkan kuota 40% untuk merekomendasikan Ananda diterima tanpa tes di kampus PTN terbaik. Itu dari raport semester 1 sampai semester 5. Kita tentukan eligibilitasnya, di mana nilainya akan diperingkatkan dari seluruh siswa dalam satu angkatan. Itu yang bisa kami jawab. Wah, qadarullah, sudah dapat kode dari tim bahwa di sini sudah azan. Jadi saya Masya Allah, saya coba baca komentar positif dari Abu Umu Rakian. Saya boleh bacakan, tapi ini semua penyemangat buat kami semua, Abu dan Umu. Bukan hanya kritik dan masukan, tapi sebuah apresiasi. Yang ini kadang-kadang menjadi penyemangat bagi kami. Masya Allah, semoga Allah mudahkan para asatid Al-Wildan untuk membimbing anak kami. Dan semoga kebaikan para ustadz Allah balas dengan segala keberkahan, kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Syukron, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan sebelumnya dan sesudahnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Tabarakallah, syukron Abu dan Umu Rakian atas apresiasinya. Kami berterima kasih sekali kepada Abu dan Umu sekalian terhadap apresiasi yang kami dapatkan dari Abu dan Umu. Tentunya kami semua di sini sangat aktif mengapresiasi sekecil apapun prestasi anak-anak kami. Dan tentunya kami sebagai manusia biasa terkadang sangat senang ketika ada apresiasi. Dan kita semua tentunya sangat senang ketika ada apresiasi yang muncul kepada kami. Bukan berarti kami tidak ingin dikritik.
Tentu kami juga butuh kritikan supaya ke depan lembaga ini menjadi lembaga yang bagus dan lebih baik lagi ke depan. Abu dan Umu sekalian, sekali lagi saya katakan, Al-Wildan bukan sekolah yang sempurna. Kita semua tidak mengatakan bahwa Al-Wildan paling baik, tidak. Tapi Al-Wildan menuju lebih baik, iya. Apakah Al-Wildan tidak pernah ada masalah? Saya katakan Al-Wildan tentu ada masalah. Tapi alhamdulillah setiap ada masalah kami mencoba untuk menyelesaikan bersama. Abu dan Umu, COVID-19 memang sudah berakhir. Tetapi saya harus katakan kepada Abu dan Umu, dampak dari COVID-19 belum berakhir. Nah, di pendidikan saat ini sedang bekerja keras. Bagaimana menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk belajar dengan baik, menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk ibadah dengan baik, menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk ukhuwahnya lebih ditingkatkan lagi. Itu yang menjadi PR kami, Abu dan Umu sekalian. Tapi kami yakin dan kami konsisten. Kami, pejuang pendidikan di Al-Wildan Islamic School, yakin bahwa Al-Wildan pasti akan bisa mendidik anak-anak untuk menjadi lebih baik. Dengan syarat kerjasama kita bersama. Kerjasama Abu dan kerjasama kami tentu perlu kita perkokoh kembali. Agar tercapainya target-target capai program yang kita lakukan. Saya katakan, sebaik apapun program yang ada di Al-Wildan, kalau tidak didukung dengan kerjasama kita bersama, saya tidak yakin bisa tercapai. Maka dari itu, dalam kesempatan yang baik ini, Ana ingin menyampaikan kepada Abu dan Umu, ayo kita sama-sama bangun Al-Wildan, bangun anak-anak kita, tercapai programnya. Insya Allah kita berdoa bersama, semoga Allah mudahkan langkah kita dalam mendidik anak-anakku sekalian. Baik, Abu dan Umu sekalian, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf selaku Wakil Direktur Pendidikan, yang mewakili Direktur Pendidikan dalam menyampaikan materi pada hari ini. Tentu Ana yang banyak berbicara, banyak salahnya, tapi jika ada kekeliruan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan ini, itu murni datangnya dari saya pribadi. Tapi jika ada kebaikan dan kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian untuk yang bisa kami sampaikan di akhir pembicaraan ini. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab maka berakhir jugalah pertemuan kita di pagi hari ini. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Abu dan Umu yang sudah menyempatkan waktu hadir pada pertemuan pagi ini. Tentunya kami dari pihak sekolah memohon atau meminta doa dari Abu dan Umu, semoga apa yang kita rencanakan dari program-program sekolah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.